Bab 841 Percakapan Pribadi dengan Putri Majapahit. Berengar menatap lekat-lekat mata coklat tua sang Putri Majapahit dan menyadari bahwa, tidak seperti leluconnya sebelumnya, sang putri sama sekali tidak bercanda ketika mengajukan permintaan ini. Perempuan ini sangat menginginkan seorang anak, sampai-sampai ia melamar seorang raja asing yang baru dikenalnya untuk menjadi ayahnya. Sebenarnya, Berengar tidak cukup menguasai bahasa Sanskerta untuk memberitahu wanita itu tentang pikirannya yang sebenarnya. Bukan hanya itu, perselingkuhan mereka pun harus disembunyikan dari tuan rumahnya, dan karena itu, ia tidak menunjukkan tindakan apapun, melainkan menganggukkan kepala sebelum mendekati penerjemah untuk menyampaikan pikirannya kepada wanita itu. Katakan pada putri bahwa aku menerima persyaratannya, dan bersedia membahasnya lebih lanjut nanti. Mungkin malam ini dia bisa mampir ke ruang kerjaku, dan kita bisa mencapai kesepakatan yang lebih matang. Sang penerjemah dengan cepat menerjemahkan kata-kata Berengar kepada Putri Anggraini, membuatnya tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah itu, mereka melanjutkan pembicaraan tentang bisnis selama 1 jam berikutnya sebelum berpisah. Berjam-jam telah berlalu, dan Berengar berada di ruang kerjanya, menunggu kedatangan wanita cantik Indonesia itu. Sebuah suara cepat dari interkom memberitahunya bahwa wanita itu ada di luar pintunya. Ia pun merespons dengan menekan tombol di bawah mejanya yang membuka pintu ruang kerjanya dari jarak jauh, memungkinkan wanita itu masuk. Meskipun ia telah membawa penerjemahnya, Berengar segera menyuruh pria itu meninggalkan ruangan. Lagi pula, ia memiliki seseorang yang jauh lebih dapat dipercaya untuk menerjemahkan kata-katanya dengan tepat kepada sang putri asing. Pria duduk di kursi di seberang Berengar, di sebelah Anggraini, yang langsung penasaran melihat gadis remaja India cantik yang kebetulan menemani kaisar. Sebelum Anggraini sempat bertanya, Berengar menjelaskan situasinya kepada tamunya dari timur. Ini Putri Priya Tomara dari Kekaisaran Anangpur. Beliau tamu saya, dan akan bertindak sebagai penerjemah kita dalam diskusi singkat ini. Pria segera menerjemahkan kata-kata itu ke dalam bahasa Sanskerta agar Anggraini dapat memahami kata-kata Berengar. Anggraini pun menanggapinya dengan menganggukkan kepala dalam diam. Berengar kemudian memotong ucapan wanita itu sebelum ia sempat bertanya, dan malah mengajukan pertanyaannya sendiri. Ceritakan tentang hubunganmu dengan suamimu. Putri Anggraini menundukkan kepalanya karena malu sambil cepat-cepat menceritakan masa lalunya kepada lelaki yang diinginkannya untuk menjadi ayah dari anaknya. Saya menikah tepat di hari saya menginjak usia dewasa. Selain malam pernikahan kami, suami saya tidak pernah menyentuh saya. Ia justru menghabiskan waktunya dengan selir-selirnya, yang telah ia hamili berkali-kali. Keluarga saya terus-menerus mendesak saya untuk punya anak, tetapi suami saya tidak tertarik pada saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya seburuk itu? Apakah tubuh saya seburuk itu? Pria terkejut dengan apa yang didengarnya, dan tidak tahu bagaimana percakapan seperti itu bisa terjadi. Meskipun kebingungan ini, ia dengan terampil menyampaikan kata-kata wanita itu kepada Berengar dalam bahasa yang ia pahami. Berengar mengangguk 3 kali setelah mendengar penderitaan wanita itu, sebelum memintanya melakukan sesuatu yang membuat putri muda India itu tersipu malu. Strip, biar aku lihat sendiri apakah ada yang salah dengan tubuhmu, atau apakah suamimu memang idiot. Berengar tahu Putri Majapahit itu cantik, dan biasanya itu sudah cukup baginya. Namun, ia belum pernah melihatnya telanjang, dan mungkin ada sesuatu yang tak terduga di balik pakaiannya. Anggraini tersipu hampir sama malunya dengan pria, tetapi ia menuruti perintahnya, perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya sebelum memperlihatkan tubuh mungilnya. Berengar mengamati lekuk tubuh wanita itu dengan saksama, dan tidak menemukan satu pun kekurangan. Meskipun mungil dan ramping, tidak ada noda di kulitnya, atau masalah lain yang bisa ia temukan. Dadanya mungkin tidak besar, tetapi ia memiliki kap B yang kokoh, yang lebih dari cukup untuk membuat Berengar puas. Demi memastikan, sang kaisar memastikan sang putri Indonesia memperlihatkan bagian depan dan belakangnya. Setelah diperiksa lebih lanjut, ia sangat puas dengan hasilnya. Meskipun bokong wanita itu tidak terlalu besar, bentuknya sangat kencang dan sempurna. Ia sudah bisa membayangkan dirinya bercinta dengan gadis itu dari belakang. Selama ini, pria berusaha mengalihkan pandangannya. Untungnya, tak lama kemudian, Berengar memerintahkan wanita cantik Indonesia itu untuk berpakaian lagi. Setelah Putri Anggraini berpakaian lengkap, ia duduk dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Hingga akhirnya, pria menerjemahkan kata-kata Berengar. Kau wanita yang sangat cantik, dan meskipun tubuhmu tidak terlalu berisi, itu bukan masalah bagiku. Malahan, aku merasa itu cukup menarik. Aku tidak tahu apakah suamimu idiot, impoten, atau pria yang tidak berselera, tapi aku dengan senang hati akan menjadikanmu simpananku. Setelah mempertimbangkan hal ini, aku setuju dengan syaratmu. Aku akan menjalin perdagangan dengan kerajaan ayahmu. Sebagai gantinya, kau akan memberiku tanah yang kuminta, dan aku akan memberimu seorang putra. Pria hampir tak percaya kata-kata yang harus ia ulangi kepada Putri Anggraini, tetapi ia tetap melakukannya, tersipu malu.
Akhirnya, ia menyampaikan kembali kata-kata sang putri cantik Indonesia itu kepada Kaisar dengan sedikit rasa cemburu di lubuk hatinya. Temui aku di tempatku malam ini. Rasa malu yang tampak di wajah pria menyebabkan Berengar salah memahami kata-katanya, lalu dia segera tersenyum dan menanggapi kata-kata yang diucapkannya dengan sikap menawan. Meskipun aku sangat ingin, aku khawatir aku harus menunggu sampai kamu sedikit lebih tua, pria. Pikiran pria hampir meledak saat mendengar ini. Ia bahkan tak sanggup menatap mata Berengar, ia memalingkan muka dari pandangannya sebelum bergumam pelan. Itu kata-katanya. Bodoh. Meskipun dimaki-maki dengan kasar, jantung pria berdebar kencang saat ia melirik Berengar yang menggaruk pipinya karena malu. Ia benar-benar merasa bodoh karena salah paham. Untungnya, Anggraini tidak tahu apa yang dikatakannya, dan hanya menatap pemandangan itu dengan tatapan bingung sampai Berengar kembali berbicara. Katakan pada Putri Anggraini bahwa aku menantikan malam ini. Pria butuh beberapa saat untuk kembali sadar, tetapi begitu sadar, ia segera menyampaikan isi hati Berengar kepada si cantik Indonesia, yang tersenyum manis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seorang pria memanggilnya cantik, dan tak sabar untuk tidur dengannya. Ia merasa cemas memikirkan apa yang akan terjadi di antara mereka berdua nanti malam, tetapi berterima kasih kepada Berengar sebelum kembali berkumpul dengan tuan rumahnya. Begitu Putri Anggraini keluar dari ruangan, Berengar mendesah. Pria masih duduk canggung di sampingnya, terdiam, berusaha mengendalikan emosinya. Berengar menyadari hal ini dan menuangkan segelas anggur yang diperkaya sebelum memberikannya kepada gadis itu. Pria belum pernah minum alkohol sebelumnya, tetapi tidak ada batasan usia untuk minum di Reih, sehingga hal itu sepenuhnya legal. Setelah ragu sejenak, pria mengambil cangkir itu dan menyesapnya, yang langsung memberikan efek menenangkan bagi pikirannya. Saat Berengar minum dari gelasnya sendiri, Putri India remaja itu mengajukan pertanyaan kepadanya. Bukankah kamu sudah punya cukup banyak wanita? Berengar mendengus mendengar ini, lalu meletakkan gelasnya di meja, lalu mencondongkan tubuh ke depan di kursinya sambil menatap mata zamrud pria yang dalam. Dengan seringai percaya diri di wajah tampannya, ia menjawab pertanyaan gadis itu tanpa rasa malu. Pria ambisius takkan pernah punya cukup wanita di sisinya. Kau tak akan mengerti, tapi punya harem itu soal status. Saat ini aku punya 4 istri, 1 kekasih, dan sekarang 2 simpanan. Aku mungkin akan menikahi wanita kelima, tapi untuk saat ini, aku belum punya calon. Soal kekasihku, ada alasan bagus kenapa aku tak bisa menikahinya, tapi aku tetap mencintainya sepenuh hati. Namun, bagi saya, para gundik saya hanyalah perempuan-perempuan cantik berkedudukan tinggi yang dengannya saya berhubungan seks. Dari sudut pandang saya, mustahil menyatukan dunia ini melalui penaklukan, setidaknya selama masa hidup saya. Lagi pula, upaya bodoh seperti itu akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada yang bisa diselesaikannya. Namun, yang bisa saya lakukan adalah menyatukan bumi di bawah panji saya dengan menempatkan anak-anak saya di semua takhta utama, dan itulah yang ingin saya lakukan. Pria mendengarkan dengan saksama kata-kata Kaisar, dan merasa pria itu agak arogan. Namun, ketika ia benar-benar memikirkannya, pria itu memang berhak bersikap arogan. Semua pemandangan menakjubkan yang telah ia lihat sejak pertama kali mengunjungi Reih, semata-mata karena Berengar. Karena itu, ia hanya bisa mendesah pasrah dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa mungkin pria-pria luar biasa memang berhak mendapatkan harem wanita-wanita cantik. Bab 842 Kejutan yang mengejutkan. Kegelapan malam telah menyelimuti langit dan kota di bawahnya. Sang Kaisar telah meminta kehadiran pria Tomara saat ia berjalan menuju kamar yang telah ia berikan kepada Putri Majapahit. Karena itu, jantung pria berdebar lebih kencang dari sebelumnya saat ia menatap pria yang telah menyelamatkannya dari ambang kematian dan merawatnya selama beberapa tahun terakhir. Ia tahu persis apa yang akan dilakukan Berengar terhadap putri asing itu, dan entah mengapa, hal itu membuatnya getir. Kendatipun demikian, pria tidak mengungkapkannya, dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dengan mengikuti Berengar ke tempat tinggal Anggraini, di mana dia membuka pintu dan menatap pemandangan putri bernada jelita yang berpakaian lingerie merah. Sebelumnya, Berengar telah memerintahkan para dayangnya untuk mempersiapkan sang putri untuk malam penuh kenikmatan. Mereka telah memandikannya, mencukurnya, dan mengukur tubuhnya agar mereka dapat menyediakan pakaian dalam yang pantas bagi Putri Majapahit. Meski pendek dan ramping, wanita itu tampak memukau dalam balutan tong renda merah ceri dan ikat pinggang garter yang senada. Bokongnya, meski kecil, berotot dan berotot, membuat Berengar dipenuhi hasrat. Anggraini memasang wajah malu saat mendekati pria yang akan memberinya anak. Ia merangkul leher pria itu, lalu mencoba menciumnya, tetapi ia terkejut karena pria itu segera menghentikannya, yang berbicara dalam bahasa ibunya. Setelah malam ini, tak seorang pun boleh menyentuhmu. Kau akan menjadi milikku mulai sekarang hingga akhir hayatmu. Mengerti? Pria menerjemahkan kata-kata Berengar ke dalam bahasa yang dapat dipahami Putri Majapahit dengan baik. Setelah itu,
Wanita cantik Indonesia itu menganggukkan kepalanya dalam diam sebelum mencium sang ratu Jerman dengan penuh gairah. Sambil mengobrol, wanita itu mulai melepaskan celana Berengar, dan Berengar segera memanggil penerjemahnya. Itu saja pria, tutup pintunya setelah kamu keluar, dan selamat menikmati sisa malammu. Pria mencoba bertahan sedetik lebih lama, hanya agar dia bisa melihat apa yang disembunyikan Berengar di balik celananya, tetapi tepat sebelum dia bisa melihat apa yang terungkap, pria itu melotot ke arahnya dan menggeram seperti binatang buas. Keluar. Setelah tersadar, pria segera menundukkan kepala karena malu sebelum meninggalkan ruangan dan menutup pintu. Meskipun tidak seperti yang diharapkan Berengar, ia tetap tinggal dan menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan seluruh pertunjukan penuh dosa itu. Anggraini dengan bersemangat menarik turun CD Berengar. Ia sama bersemangatnya dengan pria untuk melihat apa yang dibawa pria itu. Namun, ketika ia menatap benda yang hampir menamparkan wajahnya, ia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Bahkan, ia tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dilihatnya sampai ia menggenggamnya dengan tangan mungilnya, dan langsung mengungkapkan kebingungannya. Aku nggak ngangka mereka bisa seperti ini. Memangnya mereka memang harusnya seperti ini. Melihat Berengar tidak mengerti sepatah kata pun yang baru saja diucapkannya, perempuan itu mendesah sebelum merapatkan jari telunjuk dan ibu jarinya, menjaga jarak kurang dari 5 cm. Berengar menatap gerakan perempuan itu dan mendengus. Apakah perempuan itu mencoba mengatakan bahwa suaminya memiliki mikropenis? Jika memang begitu, maka ia benar-benar merasa kasihan pada perempuan itu. Berengar dengan cepat meraih pinggang Anggraini dan mengangkatnya dengan mudah, lalu menggendongnya di bahu sebelum menjatuhkannya di atas kasur empuk. Wanita itu belum pernah merasakan tempat tidur selembut ini sebelumnya, dan langsung merasa seperti sedang beristirahat di atas awan. Sang kaisar tidak memberinya waktu untuk menikmati pengalaman itu, dan segera melepas tong wanita itu, lalu ia menyerang labianya yang bengkak dengan lidahnya yang lebar. Wanita itu belum pernah mengalami seks oral sebelumnya, dan dengan cepat berteriak kepada Berengar untuk menghentikannya. Tidak, tempat itu kotor. Namun, Berengar tidak mengerti sepatah kata pun yang diucapkan Anggraini, dan ia pun tidak peduli. Gadis remaja itu menutup mulutnya sendiri dengan satu tangan, sambil memikirkan saat pertama kali dia melihat Berengar setengah telanjang, hari ketika dia berada di kamar haremnya, dikelilingi oleh para wanitanya, yang memberinya pijatan minyak. Bagi pria, itulah pertama kalinya ia menyadari keberadaan lawan jenis. Bertahun-tahun telah berlalu sejak saat itu, dan kini ia telah dewasa menurut hukum Jerman. Namun, meskipun demikian, Berengar tetap tidak mau memandangnya, setidaknya tidak dengan cara yang diinginkannya. Tentu saja, Berengar tidak tahu bahwa pria ada di balik pintu, dan malah bergegas menggait wanita simpanan barunya. Saat ia meraba-raba bagian bawah pria, ia menyadari sesuatu yang aneh. Selaput darah wanita itu masih utuh, yang semakin menguatkan dugaan Berengar bahwa mungkin suaminya memiliki mikropenis. Setelah lubang sempit Anggraini dilumuri cairannya sendiri, Berengar merasa ia sudah siap dan perlahan mulai memasukkan penisnya. Si cantik Indonesia itu menjerit kesakitan saat Berengar menusuknya, yang membuat pria itu mencengkeram kepalanya dan menciumnya dengan penuh gairah, berharap itu akan membantu meringankan beban yang saat ini dirasakannya di selangkangannya. Setelah memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam, Berengar berhenti sejenak, menikmati cengkeraman kuat vagina wanita itu. Harus diakui, ia tak pernah bosan meniduri perawan, dan meskipun wanita itu pernah berhubungan seks dengan suaminya, penisnya jelas terlalu kecil untuk merobek selaput darahnya, membuatnya praktis masih perawan. Setelah memberi Anggraini waktu untuk sadar kembali, Berengar perlahan mulai memompa keluar masuk lubang sempitnya, sambil mengisap payudaranya yang kecil namun kencang. Saat perempuan itu mulai terbiasa dengan ukuran batang Berengar yang luar biasa besar, ia mulai memompa lebih cepat. Terangan Anggraini yang panas memenuhi ruangan dan menggema hingga ke lorong saat ia mencapai klimaks di penis tebal Berengar. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya ia mengalami orgasme. Meskipun begitu, Berengar terus menggedor-gedor wanita itu, bergantian antara mengisap putingnya dan mencium bibirnya yang merona. Sang putri Indonesia secara naluriah melingkarkan kaki rampingnya di punggung Berengar dan menguncinya. Ia tak ingin kenikmatan ini berakhir. Dan tak ingin. Ini pertama kalinya Berengar berhubungan seks dengan seorang wanita Asia cantik, dan ia berniat untuk mempertahankannya selama mungkin. Sambil memikirkan hal itu, dia terus maju mendekati garis akhir, sebelum akhirnya menekan pinggulnya sedalam mungkin ke dalam tubuh wanita itu, dan menyemburkan sperma dalam-dalam ke dalam tubuh wanita itu, menyebabkan wanita itu mencapai klimaks sekali lagi. Anggraini dengan naifnya percaya semuanya sudah berakhir dan mencoba mencium bibir prianya saat ia menarik keluar. Namun, Berengar dengan mudah menahan 3 kali hisapan lagi, dan dengan demikian, alih-alih bibirnya, gadis itu segera menyadari bahwa ia mencium kepala penisnya. Ia langsung terkejut saat melihat ini. Seks itu berlangsung lebih lama dari yang pernah ia duga, dan ia yakin pria hanya mampu melakukannya sekali. Namun Berengar tetap bersemangat seperti biasa. Ia langsung mengambil alih,
memposisikan ulang wanita itu dalam posisi tangan dan lutut, lalu sekali lagi mulai menghujamkan penisnya yang sempit. Berengar mencengkeram payudara kecil wanita itu dan memainkan putingnya sambil menghujaninya dari belakang. Erangannya semakin keras, membuat pria yang berada di lorong mencapai klimaks di lantai. Berengar terus berhubungan seks dengan Anggraini hingga larut malam, memastikan Anggraini benar-benar hamil, sebelum tertidur sambil bermesraan dengan si mungil jelita. Sedangkan pria, setelah putri Indonesia berhenti mengerang, ia merasa semuanya sudah berakhir dan kembali ke kamarnya, merasa sangat malu atas apa yang telah ia lakukan di aula. Saat Berengar keluar dari kamar keesokan paginya, para pembantu telah membersihkan kekacauan yang dibuat pria secara menyeluruh, dan karena itu ia sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi di luar kamar tempat ia berada. Namun, satu hal yang pasti bagi Berengar, ia harus mengajari Putri Majapahit itu bahasa Jerman jika ingin berbincang-bincang dengannya. Lagi pula, ia tak bisa terus-menerus meminta pria menerjemahkan kata-katanya. Namun, hal itu harus menunggu lain waktu. Selama 3 hari berikutnya, Berengar menghabiskan waktunya dengan membobol mainan terbarunya, dan memastikan pria benar-benar tergila-gila pada cintanya. Bab 843 ada yang lain. Veronica duduk di ruang makan istana kerajaan. Di seberangnya duduk Natalia dan Numi, keduanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu berasal dari wilayah bawahan Reich dan tunangan pangeran pertama Hans von Kufstein. Saat itu, Veronica dan Numi sama-sama berusia 16 tahun, sementara Natalia 11 tahun, dan meskipun perbedaan usia di antara ketiga gadis itu, mereka semua telah menjadi sahabat dekat. Terutama setelah 1,5 tahun terakhir. Hans baru saja bersekolah di Akademi Perang Udara, tempat ia belajar untuk menjadi perwira di Luftwaffe. Di akhir pekan, ia biasanya menghabiskannya di pangkalan udara terdekat untuk belajar menerbangkan pesawat. Pelatihan pilot biasanya hanya dilakukan setelah seseorang lulus dari akademi, tetapi Hans memiliki hak istimewa khusus sebagai seorang pangeran, dan dengan demikian menggunakan pengaruh ayahnya untuk memasukkannya ke sekolah penerbangan saat ia juga bersekolah di akademi tersebut, yang memberinya keunggulan dibandingkan kandidat lainnya. Fakta bahwa ia belum pernah berkunjung sejak pertama kali masuk akademi, dan hanya akan menulis surat ke rumah, menjadi bahan perdebatan utama bagi ketiga tunangannya yang masih muda, yang saat itu sedang mendiskusikan akar permasalahan sambil menikmati kopi dan kue. Veronica memasang ekspresi tenang di wajah cantiknya saat ia mengungkapkan rasa bencinya terhadap seseorang yang tidak hadir dalam pertemuan para tunangan ini. Tak diragukan lagi, alasan Hans kita tersayang belum pulang adalah karena Ingrid. Yang tak ku mengerti adalah bagaimana perempuan jalang itu begitu berbeda dari keponakannya. Lagi pula, Astrid memang gadis kecil yang paling manis, tapi Ingrid benar-benar menyebalkan. Numi terkikik ketika mendengar Veronica menyebut Ingrid jalang. Gadis itu biasanya tidak pernah menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Hal itu jelas menunjukkan betapa ia membenci Ingrid. Numi ternyata ramah saat menanggapi tuduhan Veronica. Hei, kalau ada satu hal baik yang muncul dari situasi ini, itu adalah kita punya musuh bersama. Sungguh mengejutkan bahwa 1,5 tahun yang lalu, kita saling bermusuhan. Sekarang kita praktis seperti saudara. Pernyataan ini membuat Veronica tertawa terbahak-bahak. Ia merasa lucu betapa cepatnya musuh berubah menjadi sekutu. Dulu mereka berdua bersaing ketat untuk mendapatkan kasih sayang Hans, dan sekarang mereka mengutuk Ingrid karena melakukan hal yang sama. Mereka telah menempuh perjalanan panjang sejak pertama kali bertemu, dan sekarang praktis menjadi saudara perempuan. Numi hanya mendesah sebelum berkomentar lagi tentang situasi saat ini. Kalau bukan karena nasihat Linde, kurasa aku akan jadi seperti Ingrid. Kau tahu, aku cukup yakin alasan utama harem kaisar tidak berantakan adalah karena usaha wanita itu. Jelas dia paling mencintainya daripada semua istrinya, tapi istri-istrinya yang lain sepertinya tak pernah mengeluh. Numi belum cukup lama tinggal di istana untuk memahami betapa bergejolaknya hubungan Berengar di masa lalu. Maka, Veronica menyesap kopinya sebelum menjelaskan detail-detail mesum itu. Dulu tidak seperti itu. Adela dulu sangat mirip Ingrid. Sombong, usil, merasa berhak, iri, dan pada dasarnya menyebalkan. Dulu aku berpikir Berengar akan menceraikannya atau membunuhnya secara kecelakaan. Masalahnya sama dengan Ingrid. Pola pikir monogaminya lah yang benar-benar menciptakan keretakan antara dirinya dan Berengar. Sedangkan yang lain, mereka tampaknya baik-baik saja dengan poligami. Namun, entah bagaimana Adela akhirnya menerima ide itu, dan sekarang dia sangat dekat dengan Henrietta. Mereka praktis seperti saudara perempuan. Dia juga tampaknya tidak lagi cemburu ketika Berengar menghabiskan waktu dengan perempuan-perempuannya yang lain. Pada saat itulah sebuah suara yang tak asing terdengar dari belakang gadis-gadis itu, mengejutkan mereka sampai ke inti. Kau tahu siapa dalam transformasi itu? Aku. Para gadis menoleh dan melihat Linde berdiri di belakang mereka dengan keanggunan yang pantas bagi seorang wanita di posisinya. Ia tetap memukau seperti biasa, meskipun baru saja melahirkan anak lagi.
Sedemikian rupa sehingga membuat ketiganya terintimidasi. Linde telah menguping selama beberapa waktu, dan duduk di pertemuan kecil mereka seolah-olah merekalah yang mengundangnya. Jadi, kalian semua juga muak dengan si jalang kecil itu, ya? Kalau ini sudah jadi masalah buat kalian semua, dan buat Hans kecilku, sepertinya aku perlu bicara sama suamiku soal jalang itu. Aku nggak akan biarkan Hans mengalami patah hati yang sama seperti yang dialami ayahnya dengan Adela. Kalian nggak tahu betapa susahnya aku meyakinkan si jalang kecil itu untuk menerima keadaan. Ketiga gadis itu memandang Linde seolah-olah ia berbeda dari yang biasa mereka lihat. Dulu ia begitu sopan dan formal di sekitar mereka, namun kini ia berbicara dengan begitu akrab dan vulgar sehingga mereka hampir tak percaya kata-kata ini keluar dari bibir terhormat sang kaiserin kedua. Linde langsung menyadari ekspresi mereka dan terkikik sebelum menjawab. Apa? Kalian gak ngangka aku bakal seinformal itu? Kalian semua sekarang praktis jadi menantuku. Kurasa aku nggak perlu lagi sok-sokan kayak ibu yang cerewet. Butuh beberapa saat bagi kedua gadis itu untuk menyadari bahwa mungkin Linde telah menanggung begitu banyak masalah dengan Ingrid selama 1,5 tahun terakhir sehingga ia perlahan-lahan mulai menerima calon menantunya yang lain sebagai kandidat ideal untuk putra sulungnya. Dengan mengingat hal ini, Veronica segera meminta nasihat kepada perempuan itu. Kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kamu meyakinkan Adela untuk menerima hubungan poligami? Kedua gadis lainnya mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan Linde, seolah-olah ia adalah seorang nabi ilahi yang sedang menganugerahkan hikmat Tuhan kepada mereka. Linde terkikik melihat betapa fokusnya mereka sebelum dengan lembut membisikkan jawabannya ke telinga Veronica. Wajah pucat si cantik heterokromatik langsung memerah ketika mendengar jawaban yang begitu tak tahu malu. Meskipun Numi tidak tahu persis apa yang dikatakan, ia bisa menebak dengan tepat berdasarkan reaksi di wajah Veronica. Membuatnya menderita rasa malu yang tak terlihat. Natalia bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi di antara kedua gadis lainnya, tetapi tidak bisa menduga apa itu. Karena itu, ia hanya bisa cemberut, mengingat Linde tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Setelah keheningan singkat yang canggung, Veronica angkat bicara, meskipun masih terlihat malu. Aku tidak bisa melakukan itu sangat kotor. Ketika Linde mendengar ini, dia terkikik sekali lagi sebelum menanggapi pernyataannya. Aku tidak pernah memintamu. Kau dan aku sama-sama tahu kau tidak cocok untuk permainan seperti itu. Tapi kau bertanya bagaimana aku bisa menjinakkan si jalang kecil itu, dan begitulah caranya. Meskipun aku sangat ragu itu akan berhasil pada Ingrid. Dia bukan orang yang sok suci, melainkan egois. Ingrid tidak mau berbagi pria, dan ia menggunakan didikan religiusnya untuk membenarkannya. Ada gadis-gadis yang benar-benar seperti biarawati, dan ada juga perempuan-perempuan egois yang berpura-pura saleh untuk membenarkan perilaku buruk mereka. Adela termasuk yang pertama, sementara Ingrid termasuk yang kedua. Namun, bukan Ingrid yang perlu kalian khawatirkan. Kalian tahu peraturan baru di Akademi Militer, kan? Veronica dan Numi saling berpandangan bingung sebelum secara bersamaan bertanya apa yang dimaksud Linde. Apa yang sedang kamu bicarakan? Linde mendesah, sebagian karena ia merasa bersalah atas ketidaktahuan gadis-gadis itu. Sebenarnya, ia sudah tahu tentang Anne, dan bagaimana ia menjilat Hans di waktu luangnya. Meskipun Linde tak bisa berbuat banyak. Anne adalah seorang putri Bavaria, dan hubungan antara Bavaria dan Austria masih agak tegang setelah invasi dan pendudukan 10 tahun sebelumnya. Jika ia mencoba ikut campur, itu hanya akan memperumit masalah. Karena itu, Linde memutuskan untuk memperingatkan ketiga gadis itu tentang calon saingan baru mereka. Mulai tahun ini, Akademi Militer menerima mahasiswi untuk mengisi peran non-kombatan di militer. Terutama di bidang administrasi dan kedokteran. Biasanya, ini bukan masalah besar, tetapi perlu Anda ketahui bahwa militer telah menjadi surga bagi para pemuda yang ingin menghindari pasangan yang tidak diinginkan, dan aturan ini kini juga berlaku bagi para perempuan yang bergabung. Asal kau tahu, mungkin ada putri muda cantik di kelas Hans yang menganggapnya lebih cocok daripada pria yang ia tinggalkan. Karena Akademi Perang Udara adalah sekolah asrama, mereka berdua bisa menghabiskan banyak waktu bersama, sementara kalian bertiga dengan sabar menunggu kepulangannya ke istana. Ketiga gadis yang akan menikah dengan pangeran pertama Jerman langsung diliputi keraguan. Seandainya mereka tahu hal itu, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Hans masuk Akademi Militer. Namun, sudah terlambat. Anak laki-laki itu sudah terdaftar dan dijamin menjalani wajib militer minimal 8 tahun setelah lulus. Mereka hanya bisa berdiam diri dan berkonspirasi melawan Ingrid, dan musuh baru yang tak dikenal ini. Linde, di sisi lain, hanya menyeringai sambil menyesap kopi milik gadis itu. Jika ia tidak bisa secara langsung mengintervensi hubungan Hans yang sedang berkembang dengan putri Bavaria, ia bisa secara tidak langsung menekan putranya, melalui ketiga tunangannya yang sudah ada.
Setelah mengetahui kebenaran tentang Anne, Linde khawatir gadis itu hanya memanfaatkan putranya untuk melarikan diri dari pernikahan yang tidak menguntungkan, dan dia tidak akan pernah membiarkan wanita jalan sekecil itu menjadi kaisar Jerman di masa depan. Bab 844 Keturunan. Tuan, dengan segala hormat, saya rasa ini bukan ide yang bagus. Anda seharusnya tidak melakukan sesuatu yang berbahaya seperti itu. Mendengar ini, Berengar hanya menyeringai sambil duduk di pesawat angkut Ju-390 yang pintu belakangnya perlahan terbuka. Sang kaisar yang berani menatap semenanjung Ibria di bawah dan melontarkan jawaban cepat dan jenaka sebelum melompat keluar. Aku tidak membayarmu untuk berpikir sersan, sekarang ayo kita jatuhkan. Setelah mengatakan ini, Berengar berlari keluar dari palka sebelum melompat dari jalur landai dan jatuh ke tanah. Angin bersiul di telinga Berengar saat ia dengan cepat turun menembus langit bagaikan malaikat jatuh. 20.000 kaki segera menjadi 10.000 kaki, dan 10.000 kaki menjadi 5.000, hingga akhirnya pada ketinggian 1.000 kaki ia menarik parasutnya, dengan cepat jatuh dari perangkat yang dirancang untuk menyembunyikannya, dan menangkap kaisar di udara seperti ngengat yang terkena hembusan angin tiba-tiba. Sang kaisar, bersama para jaigernya, dengan cepat turun dari langit dan mendarat di tanah di bawah, di dalam halaman istana kerajaan Granada. Hal ini mengejutkan semua orang yang hadir. Pemandangan itu begitu spektakuler sehingga garda kerajaan Al-Andalus tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Saat mereka menyadari bahwa mereka mungkin diserang, Berengar sudah menghunus senapan mesin ringannya, dan melambaikan tangan ke udara, berseru dalam bahasa Arab bahwa ia adalah bupati dan hanya mampir untuk mengunjungi teman lamanya. Tak lama kemudian, seluruh kompi Jaiger mendarat di tanah di samping mereka, dan dengan cepat mengendalikan situasi sebelum seorang Andalusia yang lincah menembaki kaisar. Dari awal hingga akhir, operator pasukan khusus menganggap ini ide yang sangat bodoh. Namun demikian, kaisar bersikeras untuk mengejutkan marsekal lapangan, dan ini jelas salah satu cara untuk melakukannya. Sementara kejadian mengejutkan ini terjadi di luar rumahnya, Adelbrand duduk di kantornya, sambil menandatangani RUU terbaru. Di sampingnya, seorang perempuan muda menggendong bayi laki-laki. Perempuan ini adalah Brigida von Chur, putri sulung Adipati Agung Swiss. Saat kunjungannya ke Kufstein pada perayaan hari kemenangan pertama, Berengar memaksa Adelbrand untuk berbaur dengan para wanita bangsawan lajang yang hadir. Meskipun Pangeran Skotlandia bahkan tidak berhasil menarik perhatian Brigida, Adelbrand akhirnya meninggalkan acara tersebut dengan tunangan baru. Sejak saat itu, mereka telah menikah, dan bahkan memiliki seorang anak. Meskipun Adelbrand hanya ingin kembali ke kampung halamannya di Salzburg, ia saat ini ditugaskan untuk memerintah Kesultanan Al-Andalus atas nama putra muda Berengar, Gazi. Oleh karena itu, istrinya telah meninggalkan kemewahan Reich dan pergi ke ibu kota Ibria yang dilanda perang. Sudah hampir 2 tahun sejak perang di Eropa berakhir, dan Pax Germania Berengar dideklarasikan, dan selama waktu ini Adelbrand telah menghabiskan setiap jam kerjanya untuk membangun kembali wilayah yang ditugaskan untuk ia kelola. Undang-undang yang hendak ditandatangani Adelbrand merupakan langkah penting untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat Moor di Ibria Selatan dan kelompok etnolinguistik lain yang mendiami semenanjung tersebut. Saat itu, ia sedang menandatangani rancangan undang-undang yang mengajukan petisi penggunaan ganda bahasa Arab dan Spanyol sebagai bahasa utama Kesultanan Al-Andalus. Undang-undang ini akan menetapkan bahwa bahasa Arab dan Spanyol adalah bahasa yang diajarkan di sekolah dan digunakan dalam semua dokumen pemerintah. Untuk bahasa-bahasa lainnya, sekolah akan menyediakan kursus bahasa ketiga opsional, yaitu bahasa yang digunakan secara lokal. Setelah menandatangani dokumen itu, Adelbrand menghela napas berat sebelum menyerahkan tagihan itu kepada sekretarisnya. Ia menatap istrinya dengan penuh kasih sayang sebelum mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua hal yang harus ditanggungnya selama ia pindah ke Granada. Terima kasih, Brigida. Aku tahu aku sudah banyak menuntutmu sejak pernikahan kita. Meskipun kamu ragu-ragu dengan hidup ini, kamu tidak pernah mengeluh sedikit pun kepadaku. Aku sangat menghargainya. Wanita itu tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum membalas perkataan pria itu. Itu tidak mudah, tapi Berengar kecil ini sepadan dengan stresnya. Berengar adalah nama yang dipilih Adelbrand untuk putranya, seperti banyak ayah lainnya di Reich. Namun, tidak seperti para pria yang menamai putra mereka dengan nama Kaisar yang suci, Adelbrand secara pribadi mengenal dan mengagumi pria itu dengan penuh semangat. Karena itu, ia merasa terhormat menamai anak sulungnya dengan nama salah satu sahabat karibnya. Adelbrand menatap penuh kasih sayang pada bayi laki-lakinya dan hendak mengatakan sesuatu ketika sekretarisnya menerobos pintu dengan ekspresi panik di wajahnya. Tuan, Kaisar ada di sini untuk menemui Anda. Adelbrand hampir tak percaya, ia belum menerima satupun pemberitahuan bahwa Kaisar akan tiba melalui laut. Biasanya, setiap kali Berengar pergi ke Ibria, ia akan memberitahu marsekal lapangannya jauh-jauh hari sebelumnya. Namun tiba-tiba, Berengar datang menemuinya. Kegilaan apa ini? Namun, sebelum ia sempat mengeluh dan menyatakan bahwa sekretarisnya keliru, Berengar berjalan melewati pintu dengan senyum lebar di wajahnya.
Sang kaisar tidak mengenakan pakaian resminya yang biasa. Sebaliknya, ia mengenakan tunik kamuflase bermotif Leibermuster. Di atas kepalanya terdapat helm penerjun payung bergaya M38, dengan penutup kain yang senada. Celananya berwarna fat grau, begitu pula pelindung kaki yang menutupi pergelangan kaki sepatu bot hitamnya yang pendek. Peralatannya yang menahan beban menggunakan sabuk dan sabuk kulit hitam, dengan kantong magasin kain bermotif Leibermuster untuk senapan mesin ringan MP-27 miliknya, yang disampirkan di punggungnya. Pria itu tampak seperti baru saja keluar dari medan perang, saat ia memeluk Adelbrand dengan sikap platonis, lalu mencium kening pria itu dan mengacak-acak rambutnya. Adelbrand, sahabatku, lama sekali. Waktu aku lagi di perjalanan ke Kairo, kupikir aku mau mampir dan menyapa. Adelbrand punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada kaisarnya, yang berdiri di hadapannya, mengenakan seragam tempur. Pertama-tama, bagaimana mungkin dia bisa singgah di Ibria padahal tujuannya sebenarnya adalah Mesir sialan. Meskipun ia segera memutuskan ada pertanyaan yang lebih penting untuk ditanyakan. Seperti bagaimana tepatnya Berengar berada di Granada, dan mengapa ia tidak diberitahu sebelumnya. Maaf, bagaimana kabarmu di sini sekarang? Aku tidak bermaksud menyinggung, tapi aku tidak diberitahu tentang kedatanganmu. Kalau aku diberitahu, aku pasti sudah menyiapkan penyambutan yang meriah. Berengar mendengus mendengar ini, lalu meraih bahu pria itu dan merangkulnya. Rupanya sang kaisar sedang senang sementara Brigida menyaksikan dengan takjub. Meskipun kata-kata selanjutnya benar-benar mengejutkan wanita itu. Adelbrand, aku baru saja turun dari ketinggian lebih dari 6.000 meter di langit sialan itu. Setelah jatuh seperti itu, rasanya aku butuh minum. Bagaimana kalau kita pergi ke bar terdekat, dan aku akan menceritakan semua kegiatanku akhir-akhir ini. Sebagai Marsekal Lapangan Angkatan Darat Jerman, Adelbrand tentu tahu tentang perkembangan terbaru dalam teknologi militer. Namun, ia tertegun ketika menatap dada Berengar dan melihat sepasang sayap perak terpasang di tuniknya. Ia hampir tak percaya sebelum mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Kau pernah sekolah airborne? Kau, sang kaisar. Luar biasa. Sejak pesawat angkut Berengar pertama kali terbang, ia langsung memanggil kembali pasukan khususnya ke tanah air untuk berlatih di sekolah lintas udara, wajar saja karena ia seorang pecandu adrenalin. Ia sendiri telah mengikuti pelatihan ini, dan mendapatkan sepasang sayap penerjun payungnya sendiri. Berengar segera membenarkan tindakannya dengan apa yang mungkin ia sebut sebagai logika yang kuat. Hei, kalau aku bisa jadi orang pertama yang menerbangkan pesawat di dunia ini, aku juga pasti akan jadi orang pertama yang terjun dari pesawat. Adelbrand hanya menggelengkan kepalanya sebelum mengomentari seluruh situasi dengan nada melankolis dalam suaranya. Suatu hari nanti kau akan terbunuh. Setelah mengatakan ini, dia menoleh ke arah istrinya dan meminta maaf sebelum mengikuti Berengar ke kedai minuman terdekat. Maaf, sayang, tapi kaisar meminta kehadiranku. Tugas memanggil. Wanita itu masih berusaha melupakan kenyataan bahwa kaisar baru saja mengaku jatuh dari ketinggian lebih dari 6.000 meter, dan masih hidup untuk menceritakannya. Karena itu, ia hanya menganggukkan kepala dalam diam, dengan mulut ternganga saat suaminya pergi bersama seseorang yang bisa dibilang sebagai pria paling berani yang pernah ditemuinya seumur hidup. Sedangkan untuk Berengar, para Jaeger yang dibawanya bertindak sebagai pengawalnya, tetapi pria itu tidak mengenakan penutup mata, dan rambutnya tidak disisir ke belakang seperti biasanya, jadi sangat tidak mungkin kalau ada elemen yang berpotensi bermusuhan yang tersisa di wilayah itu akan mengenalinya. Bab 845 Kejahatan Perang di Burma. Kaisar Asa duduk di atas punggung gajah perang di sawah kerajaan Ava. Selama hampir 2 tahun, tentara Benggala telah berbaris dalam kampanye yang kurang gemilang melawan tetangga timur mereka. Dari wilayah pegunungan Nepal dan Bhutan hingga ke hutan tropis Myanmar yang lebat, para prajurit Kekaisaran Benggala menaklukkan semua yang menghalangi jalan mereka. Meskipun Angkatan Darat Benggala dilengkapi dengan persenjataan baru yang dibeli dari Kekaisaran Jepang, mereka terpaksa mengandalkan pemeliharaan jaringan logistik yang rumit hingga ke pelabuhan-pelabuhan Benggala. Karena jalur pasokan yang luas ini, mereka telah menderita banyak kerugian di awal. Namun, pasukan telah ditempa melalui konflik-konflik ini, dan menjadi jauh lebih kejam dalam mengejar kemenangan telak. Saat itu, para prajurit tentara Bengal mengangkat senapan laras panjang mereka dan mengarahkannya ke tengkorak para tawanan yang berlutut. Penduduk desa ini telah menyembunyikan musuh dan dengan berbuat demikian, mereka pun dimurkai Asa, yang kemudian memerintahkan eksekusi mereka. Bunuh mereka. Dengan sekali tarikan pelatuk, setiap prajurit tentara Bengal menembakkan senjata mereka ke tengkorak korban, mencipratkan otak mereka ke dalam nasi. Para perempuan dan gadis muda desa, yang telah diikat, menangis terseduh-seduh menyaksikan suami, saudara laki-laki, dan putra mereka dibantai tanpa ampun oleh pasukan Bengal. Di antara para penyintas ini terdapat seorang perempuan muda yang usianya tak lebih dari 20 tahun, yang duduk di pangkuan Kaisar Benggala sambil membelai payudaranya yang montok melalui gaunnya. Ia menangis sekeras penduduk desa lainnya, atau mungkin lebih. Ketika ia bangun pagi ini,
ia tak pernah menyangka akan menjadi mainan kaisar asing. Karena kecantikannya, Asa memilihnya untuk menjadi selir terbarunya. Sesuatu yang ia lakukan di setiap desa yang dilewati pasukannya. Sedangkan para perempuan dan gadis lainnya yang saat ini ditawan akan diserahkan kepada para prajuritnya, di mana mereka akan mengikuti pasukan dan melayani para prajurit pria. Tidak seperti Berengar dan Itami, yang datang dari dunia modern, Kaisar India ini tidak ragu untuk mengambil budak seks. Bagi desa-desa seperti ini, yang menentang kekuasaannya, hanya ada satu hukuman yang bisa mereka hadapi. Pembantaian semua anak laki-laki dan laki-laki dewasa, dan penahanan semua perempuan dan anak perempuan. Setiap detik berlalu, rentetan tembakan kembali dilepaskan ke arah penduduk desa, yang mayatnya dibuang tanpa ampun ke sawah, seolah-olah akan dijadikan pupuk untuk tanaman berikutnya. Bahkan para penasihat Jepang yang mendampingi Kaisar Bengal pun tak gentar menyaksikan pembantaian dan pemerkosaan penduduk desa yang terus berlanjut. Meskipun hal itu bukan karena ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan yang diambil oleh tentara Bengal, melainkan lebih karena ketidakpekaan mereka, setelah menyaksikan sekitar selusin peristiwa serupa selama 2 tahun terakhir. Setelah semua penduduk desa laki-laki terbunuh, Asa memberi perintah untuk pindah ke desa berikutnya. Ia tidak akan menghentikan penaklukannya di timur sampai ia merebut Dagon, yang dalam kehidupan masa lalu Berengar dikenal sebagai Yamon atau Ramon. Maju terus. Dengan ini, tentara Benggala bergerak maju sekali lagi, sementara para wanita dan gadis desa yang baru saja dibasmi dipaksa naik kereta, untuk menemani tentara Benggala dalam penaklukan mereka. Lebih jauh ke timur, di kota Heian-kyo yang saat ini merupakan ibu kota Kekaisaran Jepang, Itami sedang duduk di kamarnya, membaca laporan intelijen dari berbagai medan perang yang melibatkan pasukannya secara langsung, serta medan-medan yang menjadi tempat pion-pionnya bermain. Meskipun selalu mengawasi Asa dan pasukannya, ini adalah pertama kalinya ia menerima laporan tentang kejahatan perang tentara Bengal. Berita tentang kejahatan perang Asa baru saja sampai ke telinga permaisuri Jepang setelah hampir 2 tahun penaklukan. Mengapa demikian? Karena setidaknya satu perwira Jepang yang dikirim untuk memberi nasihat kepada tentara Bengal tidak bisa lagi berdiam diri dan menyaksikan kekejaman yang terjadi. Tanpa sepengetahuan Itami, banyak pasukan yang ia kirim ke Hokkaido, dan kerajaan Ryukyu, telah menggunakan beberapa metode licik untuk meredakan kerusuhan lokal. Karena itu, para perwira yang menjadi penasihat tentara Bengal dengan keras kepala menolak melaporkan kejahatan perang Asa karena 2 alasan utama. Pertama, para perwira Jepang tidak ingin permaisuri menyelidiki potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang di koloni mereka sendiri. Lagi pula, mereka tahu bagaimana reaksi permaisuri terhadap berita tersebut. Adapun alasan kedua, banyak perwira Jepang berpendapat bahwa menghentikan pasukan Bengal bukanlah tanggung jawab mereka, meskipun mereka telah memasok senjata yang memungkinkan mereka bertindak begitu kejam. Setelah membaca laporan-laporan ini, permaisuri Jepang harus mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan ketika mempersenjatai pria seperti Asa. Ia hanya tahu sedikit tentang latar belakang, keyakinan, atau bagaimana Asa memperlakukan orang lain sebelum membuat kesepakatan dengannya. Itami hanya memandang pria itu sebagai pion berharga, yang kini bertindak di luar kendali. Jika beginilah cara ia berperang di Nepal, Bhutan, dan Burma, lalu bagaimana pasukannya akan bertindak di wilayah tengah India? Setelah mengetahui siapa Asa sebenarnya, dan apa yang mampu dilakukannya, ia membenci pria itu dan segala hal yang ia perjuangkan. Sedemikian rupa sehingga ia mencercanya setelah memikirkan cara Asa memandangnya pada pertemuan pertama dan satu-satunya mereka. Meskipun Itami merasa demikian, ia tetap membutuhkan Kekaisaran Bengal untuk bertindak sebagai perwakilan melawan Jerman. Setelah memikirkan hal ini, Itami mendesah berat. Ia bingung harus berbuat apa. Jika ia mencoba menuntut Kaisar Bengal menghentikan perilaku kriminalnya, ia mungkin akan menggertaknya, sehingga melemahkan daya tawarnya secara keseluruhan. Namun, jika ia hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, lebih banyak orang tak bersalah akan terluka karena ia telah menjual senjata ampuh kepada sosok jahat. Sebelum Itami sempat menemukan jawaban atas kesulitannya saat ini, pintu kamarnya sedikit terbuka, memperlihatkan adik perempuannya yang menyeringai. Perempuan muda itu diam-diam mendekati Itami dan hendak meraihnya ketika suara tegas Itami menghentikan langkahnya. "Aku tahu kamu di sana, Momo." Libret.com. Si cantik remaja yang dikenal dengan nama Itami Momo langsung berlari ke arah kakak perempuannya dan memeluknya erat-erat. Itami Ryo mendesah pasrah sebelum menegur gadis itu atas perilakunya yang kurang ajar. "Momo, aku tidak punya waktu untuk ini." Meski berkata demikian, Momo tetap menjatuhkannya ke lantai, dan dia mengomentari ekspresi muramnya. "Maaf, tapi sepertinya kamu butuh pelukan. Ada apa?" Meskipun Itami tidak ingin menodai pikiran polos adiknya dengan kengerian perang, ia merasa seolah tak punya teman bicara. Jika ia mengungkapkan perasaannya kepada salah satu penasihatnya, mereka akan menganggapnya sebagai tanda kelemahan dan berusaha menyingkirkannya dari jabatannya. Itami Ryo perlu menampilkan citra maskulin yang berwibawa, meskipun ia seorang perempuan.
Tekanan yang terus-menerus seperti itu telah menyebabkan si cantik albino itu memiliki banyak keraguan selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia menghela napas sekali lagi sebelum menceritakan pikiran dan perasaannya kepada sang adik. Aku telah membiarkan monster melakukan hal-hal buruk dan aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Momo menatap kakak perempuannya dengan ekspresi polos sembari mencoba memahami apa maksud Rio dengan pernyataannya. Monster. Maksudmu seperti oni besar yang menakutkan. Ekspresi naif ini membuat Itami tertawa getir. Ia mendekap kepala Momo ke dadanya dan membelai rambutnya yang hitam legam sambil menguliahinya tentang realitas kodrat manusia. Tidak Momo, aku sedang membicarakan monster paling berbahaya dari semuanya, seorang pria. Mata gadis remaja itu berbinar-binar karena kegembiraan saat mendengar hal ini, sama sekali tidak memahami apa yang ingin disampaikan saudara perempuannya. Oh, apakah ini pria yang sama saat kau merajut di kamar mandi? Pria yang membuatmu menderita. Calon iparku. Pipi Rio memerah saat mendengarnya. Sejak kekalahan pertamanya dari Berengar di Korea Utara, ia semakin tertarik pada pria itu. Namun, informasi yang ia kumpulkan tentang Berengar sama sekali tidak dapat diandalkan. Maksudku, serius, ada pedagang keliling yang mengaku melihat pria itu membakar dirinya sendiri dan selamat tanpa luka bakar sedikit pun di tubuhnya. Tergantung siapa yang kau tanya, Berengar bisa jadi orang suci yang masih hidup, atau iblis berwujud manusia. Apapun itu, terlepas dari sudut pandangnya, semua yang ia dengar tentangnya begitu dilebih-lebihkan hingga hampir seperti mitos. Itami segera mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi ia begitu bingung hingga jawabannya salah. Tidak, bukan orang itu, tapi seseorang yang jauh lebih buruk. Momo memutar bola matanya ketika mendengar ini. Ia tak percaya adiknya sudah berselingkuh dengan calon suaminya. Apapun yang Itami katakan, Momo tahu syaratnya untuk menikah, dan siapapun pria misterius ini, dialah satu-satunya orang yang ia kenal yang memenuhi syarat berat itu. Momo begitu muak dengan perilaku skandal adiknya sehingga ia merasa harus memarahinya. Kau tahu, Ne-chan, tidak pernah bisa diterima jika seorang wanita selingkuh dari suaminya, bahkan jika dia seorang permaisuri. Apa yang akan dipikirkan kakak iparmu jika dia tahu kau bersikap begitu tak tahu malu di belakangnya? Mendengar ini, wajah Itami semakin memerah. Apa sebenarnya yang dipikirkan si idiot kecil ini? Selingkuh. Pada siapa? Berengar. Ia bahkan belum pernah bertemu pria itu. Bagaimana mungkin ia selingkuh? Itami menarik napas dalam-dalam sebelum menarik-narik pipi adiknya dan menegur gadis itu tentang pilihan katanya. Curang. Siapa yang selingkuh? Aku bahkan belum pernah ketemu orang itu. Mana mungkin aku selingkuh? Dan apa sih maksudmu dengan kakak iparmu? Sejak kapan aku mau nikah? Jangan bercanda. Aku lagi berusaha serius nih. Tahu nggak? Lupakan saja aku pernah ngomong apa-apa. Jelas-jelas kamu nggak mau dengerin masalahku yang sebenarnya. Momo hanya bisa menghela napas dan meninggalkan kamar adiknya. Jelas baginya bahwa Itami sedang tidak ingin menggodanya. Namun, tepat sebelum menutup pintu, ia meninggalkan sebuah nasihat serius. Kau tahu, jika kau telah membiarkan monster melakukan hal-hal mengerikan, maka menjadi tanggung jawabmu untuk menghentikannya. Menanggapi hal ini, Itami tetap diam membisu. Membuat Momo mendesah sekali lagi sebelum menutup pintu di belakangnya. Meskipun Itami tidak berkata apa-apa, ia meresapi kata-kata adik perempuannya. Ia telah memutuskan saat itu juga untuk menulis surat tegas kepada Kaisar Bengal, memintanya menghentikan tindakan kriminalnya, atau menanggung akibatnya. Apakah pria itu akan menggertaknya atau tidak, masih harus dilihat. Bab 846 demikian pula. Berengar duduk di sebuah bar di samping sahabat sekaligus marsekal lapangannya. Adelbrand mengenakan seragam yang cukup mewah dan pantas untuk pria selevelnya, sementara Berengar berpakaian seperti penerjun payung biasa, dengan senapan mesin ringan melilit punggungnya. Sekilas, orang akan mengira Berengar hanyalah prajurit infanteri biasa, sampai mereka melihat lencana Reis Marshal di kerah dan bahunya, serta garis-garis merah di celananya. Sang kaisar menenggak bir, seolah-olah itu adalah bentuk pengisian ulang yang luar biasa, sebelum menjelaskan bagaimana ia baru saja melompat keluar dari pesawat kepada teman lamanya. Begini, rasanya seperti perasaan terbaik di dunia. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya lebih baik lagi adalah jika musuh menembaki kami saat kami turun. Sungguh, rasanya berbeda dari apapun yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Mendengar kata-kata ini, Adelbrand hanya menggelengkan kepala dan menyeringai sebelum meneguk birnya sendiri. Setelah itu, ia memarahi Berengar atas perilakunya. Atas jasadku yang sudah mati, apa aku akan membiarkanmu terjun ke medan perang sialan itu? Kita tidak lagi berperang seperti 10 tahun lalu, di mana keahlian pribadi menentukan siapa yang selamat. Jika apa yang kau katakan itu benar, dan kekaisaran Jepang ini memiliki senjata yang kau kira, kau akan terbunuh tanpa pernah melihat orang yang merenggut nyawamu. Medan perang modern bukanlah tempat bagi para kaisar. Jadi, kenapa kau berpakaian seperti pasukan terjun payung?
Dan apa maksudmu berhenti di sini dalam perjalananmu ke Kairo? Berengar terkekeh sambil menghabiskan minumannya. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada pelayan kedai untuk menuangkan lagi. Wanita itu seorang wanita Moor, terlepas dari pekerjaannya, dan tersenyum ramah kepada Adelbrand sebelum menyerahkan 2 gelas bir lagi. Untuk Anda, ini gratis. Berengar mendengus ketika mendengar ini sebelumnya, menatap wanita itu seolah-olah telah menyinggung perasaannya. Wanita cantik berdada besar itu balas menatapnya dengan tatapan yang seolah berkata, "Persetan denganmu," sebelum Adelbrand mengusirnya. Setelah wanita itu pergi, Berengar mendengus sekali lagi sebelum mengungkapkan pikirannya. Sepertinya orang-orang di sini lupa apa yang telah kulakukan untuk mereka. Adelbrand hanya memutar bola matanya menanggapi hal ini sebelum meneguk lagi. Setelah itu, ia mengomentari penampilan Berengar sebelum mengalihkan pembicaraan ke hal yang lebih menyenangkan. "Kau bisa menipu orang-orangmu sendiri dengan dandanan seperti itu? Abaikan saja dia, jangan mengalihkan pembicaraan. Katakan padaku apa yang kau lakukan di sini, dan mengapa kau pergi ke Mesir." Berengar terkekeh sebelum merogoh tasnya dan mengeluarkan sepucuk surat. Ia segera menyerahkannya kepada Adelbrand sebelum mengomentari dokumen itu. "Baiklah, aku bermaksud memberikan ini padamu saat aku melihatmu, tapi aku terlalu terpacu adrenalin sampai-sampai aku lupa. Singkatnya, Adelbrand, kau pulang." Pria itu menatap Berengar dengan kaget sebelum merobek surat itu dan membaca surat panggilan resmi yang dibubuhi stempel Berengar. Ia tak percaya hari itu akhirnya tiba. "Kau serius? Kau sudah menemukan pengganti untuk memerintah negara ini? Aku akhirnya bisa kembali ke Austria." Berengar menganggukkan kepalanya sambil menjawab pertanyaan Adelbrand. "Saya butuh jenderal terbaik saya untuk membantu saya merencanakan sesuatu yang besar. Dulu, saya menjanjikan posisi kosong Eckhart sebelum situasi memburuk di Iberia. Tawaran itu masih berlaku jika Anda mau. Tentu saja, jika Anda menerima tawaran itu, Anda akan bekerja di Kufstein, tetapi perjalanan antara ibu kota dan kota asal Anda dengan kereta api cukup singkat sehingga Anda bisa tinggal di Salzburg penuh waktu jika Anda mau. Soal alasan saya pergi ke Kairo, Departemen Arkeologi saya telah menemukan sesuatu yang menarik di sebuah makam tua yang membutuhkan perhatian saya segera. Jadi, saya akan berada di Mesir selama beberapa minggu sebelum pulang. Saya pikir saya akan mampir sebentar dan menyampaikan surat panggilan Anda secara langsung sebelum berangkat. Saat saya kembali, Anda seharusnya sudah benar-benar beradaptasi dengan kehidupan beradab dan tidak perlu lagi berurusan dengan tempat primitif yang menyebalkan ini." Air mata Adelbrand hampir menetes saat ia mendengar kata-kata yang telah lama ia rindukan. Ia segera memeluk sahabat lamanya dan berterima kasih sebelum meneguk minumannya lagi. Setelah itu, ia menghela napas lega. Senang rasanya bisa pulang. Sudah terlalu lama. Sial, terakhir kali aku di tanah air, aku harus melakukan sesuatu yang memalukan tapi perlu. Bajingan bodoh itu. Apa sih yang dia pikirkan? Aku tahu itu tidak mudah bagimu, tapi terima kasih sudah membiarkanku menjadi orang yang membebaskan adikku yang menyedihkan dari penderitaannya. Ekspresi Kaisar langsung muram ketika mendengar ini. Kedua pria itu menatap dalam diam selama beberapa saat sebelum Berengar mengangkat gelasnya untuk bersulang. "Kepada klub Kinslaying, akhirnya aku punya anggota lain untuk berbagi keluh kesahku." Adelbrand hampir terkekeh mendengar ucapan kasar itu, tetapi ia menahan diri untuk tidak tertawa sambil membanting cangkirnya ke arah Kaisar. Mereka berdua minum sebentar sebelum menatap kosong ke arah lain sambil merenungkan apa yang telah terjadi. 2 tahun sebelumnya, setelah kunjungan pertamanya ke tanah air sejak kakak laki-lakinya, Wolfgang, menyerang pangeran pertama, Adelbrand mengajukan permintaan kepada Berengar, jika si bodoh itu masih hidup, maka ia harus membunuhnya. Berengar menjalin hubungan dengan sistem peradilan, dan mengizinkan Adelbrand untuk berbincang terakhir kalinya dengan kakak laki-lakinya, yang kini telah menjadi bayangan dirinya yang dulu setelah sekian lama berada di kamp kerja paksa. Dalam percakapan ini, Adelbrand melampiaskan kebenciannya yang mendalam kepada kakaknya karena meninggalkannya sendirian untuk mempertahankan tanah air mereka melawan tentara Bavaria. Setelah mengungkapkan betapa ia membenci Wolfgang, Adelbrand menyumbat tengkorak saudaranya dengan pistol 9 mm. Jenazahnya dimakamkan di sebuah makam tak bertanda di belakang kamp kerja paksa, tempat sebagian besar korban tewas di balik temboknya dimakamkan. Keheningan di antara kedua pria itu berlangsung hampir 1 menit, hingga Berengarlah yang memecahnya sekali lagi. "Kau seharusnya tahu kalau mantan istri dan anak-anaknya baik-baik saja. Untungnya, Ava berhasil menceraikan si idiot itu sebelum kau membunuhnya. Aku tahu itu tidak berarti apa-apa, tapi setidaknya dia tidak perlu menanggung malu menjadi janda pengkhianat yang dihukum. Anak-anaknya baik-baik saja. Untuk sementara, mereka tinggal di kastil tua keluarga saya, tetapi saya akhirnya membeli sebuah villa untuk mereka tinggali. Ava memang payah, tetapi untungnya dia punya staf lengkap untuk membantu membesarkan anak-anaknya. Adela juga sering mampir untuk membantu. Kau akan senang mendengar bahwa meskipun anak-anak kecil itu mungkin anak-anak kakakmu,
mereka tidak seburuk pikirannya, atau pikiran ibu mereka. Kau harus mengunjungi mereka nanti, kau tahu, saat kau kembali. Mereka membutuhkan figur ayah sejati dalam hidup mereka, dan aku rasa Ava tidak akan menikah lagi dalam waktu dekat. Siapa tahu, mungkin kau bisa berbaik hati padanya dan menjadikannya salah satu istrimu. Adelbrand mengangguk diam-diam, menyetujui seluruh pidato Berengar hingga bagian terakhir. Ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Berengar dengan penuh keterkejutan sebelum memohon agar pria itu tidak membuatnya menderita seperti itu. Tolong, jangan dia. Kau tahu seperti halnya aku tahu siapa dia. Jangan paksa aku menikahinya. Berengar mendesah saat mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sebelum mengungkapkan pikirannya tentang masalah tersebut. Kalau kamu bahkan gak mau nikahin dia, sial banget dia. Sayang banget, dia punya payudara yang bagus. Kedua pria itu terdiam setelah kata-kata itu diucapkan selama total 3 detik sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Adelbrand mengajukan pertanyaan terpenting berikutnya yang ada di benaknya. Maafkan ketidaktahuan saya, tapi sejak kapan ekspedisi arkeologi membutuhkan kehadiran Anda? Saya penasaran. Apa yang Anda temukan? Berengar hanya mendengus sambil meneguk bir lagi sebelum menjawab pertanyaan temannya. Kau takkan percaya meskipun kukatakan. Kalau kau penasaran, kau boleh ikut aku, tapi aku tak bisa menjamin keselamatanmu. Sekarang giliran Adelbrand yang mengejek saat ia menyuarakan sarkasmenya tentang seluruh situasi tersebut. Benar, aku pasti lupa betapa berbahayanya arkeologi. Kau tahu, kalau kau tidak ingin aku pergi, bilang saja. Berengar bereaksi dengan cara yang tak terduga oleh Adelbrand. Ia segera membanting cangkirnya ke meja dapur sebelum menunjuk ke arah para Jaeger yang berjaga. Dengar, ada alasan mengapa pengawalku terdiri dari orang-orang dari resimen Jaeger. Adelbrand menatap para prajurit yang dipilih Berengar untuk dibawa bersamanya, dan baru menyadari bahwa mereka bukanlah anggota Reichsgarde, melainkan pasukan khusus yang tugas utamanya adalah aksi langsung melawan pasukan musuh. Setelah menyadari betapa seriusnya Berengar, Adelbrand kembali mengejek sebelum menanggapi pernyataan Berengar. Kalau katamu benar, aku nggak mungkin membiarkanmu pergi sendirian. Aku ikut denganmu. Lebih baik beri ruang untuk satu orang lagi di pesawatmu itu. Berengar hanya menyesap minumannya lagi sebelum menanggapi kata-kata Adelbrand. Asal kau tahu saja, kalau kau benar-benar meninggal, aku akan bilang ke jandamu bahwa ini idemu. Menanggapi hal ini, Adelbrand hanya tersenyum dan mengangkat gelasnya sebelum melontarkan komentar sinis. Bab 847 Kehidupan di Koloni Bagian I. Anton von Leckendorf duduk di mejanya di dalam rumah gubernur di kota Wina Baru, yang merupakan koloni Jerman terbesar di dunia. Setelah pendahulunya, Arnulf von Tiersee, dibunuh oleh penduduk asli, Kaisar memilihnya untuk mengisi posisi yang kosong. Intelijen kekaisaran telah menyusun daftar calon potensial dari kalangan Reichstag Jerman yang akan menjadi gubernur ideal bagi koloni. Setelah pertimbangan yang cermat, Berengar akhirnya memilih Anton untuk posisi tersebut. Terutama karena ia merupakan sosok yang memiliki bakat langka di bidang politik, telah mengabdi hingga akhir masa jabatannya di Reichstag dengan kinerja tingkat tinggi, tetapi juga karena ia merupakan loyalis setia Kaisar dan dinasti von Kufstein. Saat itu, Anton sedang duduk berhadapan dengan seorang pria Jerman lainnya. Namun, penampilan keduanya sungguh berbeda. Anton mengenakan setelan jas 3 potong yang mewah, dengan gaya yang mungkin populer di era 1920-an di masa lalu Berengar. Ia juga mengenakan topi derby yang bagus, yang ia letakkan di mejanya. Adapun pria yang berdiri di hadapannya, ia adalah Gubernur Brennwalde, dan berpakaian seperti pekerja pabrik dari era yang sama. Namanya Dietrich Fritzen. Ini adalah pertama kalinya kedua pria itu duduk di ruangan yang sama sejak pembantaian Brennwalde 2 tahun sebelumnya. Meskipun mereka dengan berat hati bekerja sama, setelah Berengar mengalihkan kesalahan atas insiden tersebut kepada penduduk asli, kedua penduduk mereka jauh dari ramah satu sama lain. Satu-satunya alasan mereka mau bekerja sama adalah karena baik penduduk Brennwalde maupun penduduk Wina Baru tahu bahwa koloni-koloni itu ada semata-mata untuk mendukung tanah air. Karena Brennwalde tidak memiliki akses ke laut, mereka harus bergantung pada koloni Wina Baru untuk mengirimkan barang-barang mereka kembali ke tanah air. Oleh karena itu, mereka membangun jalur kereta api antara kedua koloni, yang memudahkan transportasi. Pertemuan kedua pria ini disebabkan oleh masalah yang dihadapi Brennwalde dengan gerombolan perang pribumi di wilayah mereka. Meskipun Dietrich tidak mau mengakuinya, ia membutuhkan bantuan Wina Baru. Karena itu, ia hanya bisa mengesampingkan harga dirinya saat meminta dukungan dari gubernur saingannya. Menyakitkan sekali rasanya mengatakan ini, tetapi penduduk asli di sekitar Brennwalde telah menjadi masalah bagi rakyat saya. Kami membutuhkan lebih banyak tentara jika ingin mengusir mereka. Akan lebih baik jika kami melakukan pembersihan tanah yang serupa seperti yang telah Anda lakukan, tetapi kami tidak memiliki tenaga yang cukup. Saya ingin Anda mengajukan permintaan kepada Komando Tinggi Jerman untuk menambah pasukan di daerah tersebut.
Anton mendengus mendengar ini sambil memainkan pulpen di mejanya. Meminta tambahan pasukan di koloni akan merepotkan. Pertama, ia harus meyakinkan kolonel yang bertanggung jawab atas resimen yang ditempatkan di Wina Baru bahwa Brenwalde layak didukung. Meskipun rantai komando telah berubah, banyak orang yang membentuk pasukan yang ditempatkan di koloni-koloni tersebut adalah mereka yang pernah terlibat dalam pertempuran singkat antara kedua koloni dan kehilangan banyak rekan seperjuangan mereka akibat pemberontak di Brenwalde. Mereka tidak terlalu tertarik dengan gagasan penempatan di utara untuk melindungi kepentingan orang-orang yang mereka anggap pengkhianat. Inilah alasan Wina Baru dan wilayah sekitarnya dikosongkan dari penduduk asli, tetapi koloni Brenwalde masih diganggu oleh mereka. Setelah berpikir sejenak, Anton mengajukan pertanyaan kepada saingannya dari utara. Kenapa harus? Kolonimu punya pasukan sendiri untuk melindunginya, apa mereka tidak cukup? Dietri praktis membalik meja karena marah, tetapi menahan keinginan untuk melakukannya sambil menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya sebelum menanggapi dengan cara yang tidak begitu menyenangkan. Kau tahu betul, kita hanya punya satu kompi tentara yang ditempatkan di utara. Mereka bertugas melindungi koloni sebagai garnisun, tapi mereka kewalahan melindungi infrastruktur kita. Masalah ini bukan hanya tentang Brenwalde. Ini juga memengaruhimu. Orang-orang biadab itu menyerang rel kereta api, dan jika kalian tidak segera bertindak, kita akan mengalami anjlok kereta api besar. Aku ragu Kaisar akan senang mengetahui bahwa persaingan kecil antara kedua koloni kita ini menyebabkan kesalahan besar, dan kita berdua tahu bahwa pada akhirnya dia akan meminta pertanggungjawaban kalian atas bencana seperti itu. Mendengar ini, Anton menjatuhkan pena dari tangannya dan berdenting di lantai. Gemanya terdengar di tengah keheningan singkat yang tercipta saat itu. Ia segera duduk tegak di kursinya dan mengeluarkan radio di dekatnya, lalu menghubungi operator terdekat di antara tentara Jerman. Ini Gubernur Anton von Leckendorf. Saya perlu bicara dengan Kolonel Arend Trosinger sekarang juga. Sinyal statis itu bertahan di ujung lain saluran selama beberapa saat sebelum suara kasar muncul di ujung yang lain. Ini Kolonel Trosinger. Apa yang kau inginkan, Anton? Aku sibuk. Anton mendesah sambil menempelkan ibu jari dan jari telunjuknya di pangkal hidungnya, memijat lembut area tersebut sebelum menjawab panggilan perwira militer di ujung radio lainnya. Orang-orang biadab itu menyerang rel kereta api di utara dekat Brandstad. Saya telah menerima permintaan resmi dari gubernur untuk dukungan militer. Kalian harus mengirim pasukan kalian untuk membersihkan area tersebut dan melindungi rel kereta api, atau kalian harus mengajukan permintaan resmi kepada komando tinggi untuk mengirim lebih banyak pasukan ke Lindenheim. Keadaan statis berlangsung selama beberapa menit sebelum kolonel merespons. Roger, oke. Aku akan mengirim permintaan ke rantai komando untuk mengerahkan resimen tambahan. Kalian bisa nantikan pasukan baru tiba dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, aku akan mengirim satu kompi ke utara untuk berpatroli di rel kereta api. Kita pasti tidak mau ada kereta tergelincir. Trosinger, keluar. Setelah mendengar ini, kedua gubernur kolonial menghela napas lega. Memang benar bahwa koloni-koloni telah berkembang pesat di Lindenheim Timur Laut. Meskipun sebagian besar kotanya kecil, mereka tersebar di pesisir wilayah yang dulunya dikenal sebagai Amerika Serikat Timur Laut di masa lalu Brengar. Dari pesisir yang dulunya dianggap Boston hingga pesisir Washington DC, puluhan ribu orang Jerman telah menetap di wilayah tersebut. Hal ini menyulitkan patroli yang hanya terdiri dari 5.000 orang. Untungnya, Anton telah menghabiskan banyak sumber daya selama 2 tahun terakhir untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota-kota tersebut. Jika tidak, mustahil untuk melindungi mereka dari penduduk asli yang pendendam. Terutama karena mereka kekurangan kemampuan mekanis. Tidak seperti pasukan di Eropa, koloni-koloni diberi prioritas rendah untuk kendaraan lapis baja dan truk bermotor. Mereka masih sangat bergantung pada kereta kuda untuk bepergian di luar jalur kereta api. Kini setelah mereka mendapatkan lebih banyak pasukan, Angkatan Darat Jerman akan mampu melindungi warganya di Lindenheim dengan lebih baik. Oleh karena itu, kedua gubernur menghela napas lega ketika menyadari hal ini. Seperti yang Anda lihat, masalah ini telah ditangani. Jika itu saja yang Anda butuhkan, maka saya rasa rapat ini ditunda. Setelah mengatakan ini, Gubernur Brenwalde menganggukkan kepalanya dalam diam sebelum meninggalkan kantor rekannya. Masalahnya dengan penduduk asli akan segera terselesaikan, dan hanya itu yang ia pedulikan. Dengan mempertimbangkan hal ini, perluasan koloni di Lindenheim Timur Laut berjalan sesuai rencana. Koloni-koloni lain di benua Eropa, serta koloni-koloni di Adelheim, menghadapi kesulitan mereka sendiri, tetapi itu cerita untuk lain waktu. Bab 848 Mata Horus bagian I. Di langit Mesir, Brengar duduk di pesawat di samping Adelbrand, yang kaku seperti papan dan sepucat hantu. Setiap kali terjadi turbulensi, pria itu hampir melompat dari kursinya karena ketakutan. Perjalanan udara merupakan inovasi baru bagi bangsa Jerman, dan untuk sementara waktu, hanya diperuntukkan bagi militer. Akibatnya,
Adelbrand, yang telah bertugas di Kesultanan Al-Andalus selama beberapa tahun terakhir, belum pernah merasakan sensasi terbang sebelumnya. Marsekal lapangan veteran itu masih berusaha melupakan kenyataan bahwa mereka berada lebih dari 6.000 meter di udara. Sementara itu, Berengar tahu bahwa pria itu sedang membicarakan lemparan itu, dan hanya menertawakannya. Pertama kali terbang, iya. Percayalah, kamu akan terbiasa. Adelbrand hanya bisa memelototi Kaisar. Pria itu tahu betul bahwa ini pertama kalinya ia berada di udara, dan ia tetap memutuskan untuk mengolok-oloknya. Namun, ia tidak akan mudah menyerah dan malah mengalihkan topik ke hal yang lebih penting. Sebenarnya apa yang kita cari di gurun sialan ini? Aku sudah bilang ke istriku kalau kau memintaku menemanimu dalam misi diplomatik ke Mesir, dan dia harus berkemas dan kembali ke Kustain untuk menunggu kepulanganku. Kalau aku harus berbohong pada wanita yang kucintai, setidaknya aku ingin tahu kebenaran tentang apa yang kita lakukan di sini. Berengar terkekeh mendengarnya. Ia sudah memberi pengarahan kepada para Jaeger yang menemaninya tentang detail rahasia misi tersebut. Meskipun beberapa dari mereka agak skeptis dengan sifat misi tersebut, mereka memilih untuk percaya kepada Kaisar dan melindunginya dalam perjalanan berbahaya ini. Namun, ia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Adelbrand, karena tahu pria itu tidak akan pernah mempercayainya sampai ia melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Percayakah Anda jika saya katakan bahwa kami sedang mencari artefak suci? Adelbrand menatap Berengar seolah-olah pria itu tiba-tiba mengalami gangguan mental. Apa dia baru saja mengatakan sesuatu yang absurd? Namun, Berengar menyeringai sebelum mengeluarkan pistolnya dan menyerahkannya kepada Adelbrand. Pria itu duduk tercengang sampai ia mendengar perintah dari bibir Kaisar yang tak pernah ia duga akan ia dengar seumur hidupnya. Tembak aku. Rahang Adelbrand ternganga hampir menyentuh lantai ketika mendengar ini. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami kata-kata Kaisar. Namun, ketika ia memahaminya, pria itu segera menggelengkan kepala sambil menolak perintah Berengar. Enggak mungkin, Bung. Itu namanya bunuh diri. Kamu udah gila banget, ya. Sekitar setahun yang lalu, Berengar mengganti pistol dinas P25, yang dimodelkan berdasarkan P07 Luger, dengan pistol baru yang didasarkan pada Walder P38. Pistol ini merupakan pistol standar yang dikeluarkan untuk tentara Jerman selama Perang Dunia II di masa lalunya. Alasan perubahan ini adalah kemudahan produksi. Ia dapat memproduksi jauh lebih banyak P38 atau P28, sebagaimana mereka dikenal di dunia ini, dibandingkan P25. Meskipun P25 masih aktif digunakan oleh para perwira yang menyukai senjata laras ganda karena kecanggihannya, Berengar cenderung membawa P28 standar. Setelah Adelbrand menolak perintahnya, Berengar mendecak lidahnya 3 kali dengan kecewa sebelum menyerahkan senjata api itu kepada Jaeger terdekat. Ia menatap pria itu dengan tajam dan memberinya perintah yang sama seperti yang ia berikan kepada Marsekal lapangan. Tembak aku. Hanya ada sedikit keraguan sebelum sang Jaeger mengarahkan pistolnya ke dada Berengar dan melepaskan tembakan. Lagi pula, pasukan khusus Reich sangat setia kepada Kaisar. Apapun perintah yang dikeluarkannya, mereka tak akan ragu untuk mengikutinya, bahkan perintah segila apapun yang baru saja diperintahkan. Kilatan tembakan meletus di ruang tertutup itu saat peluru melesat sejauh 3 kaki sebelum mengenai dada Berengar, namun peluru itu tidak menembus daging pria itu, sebaliknya sebuah penghalang emas menutupi tubuh sang Kaisar dan dengan begitu mengubah proyektil itu menjadi abu. Meskipun sebagian besar pria masih tersadar dari gema tembakan yang menggelegar, mereka semua menyaksikan kejadian itu, membuat mereka semua ternganga kaget. Berengar terkekeh sambil menepuk dadanya sebelum menjelaskan apa yang telah terjadi. Dewa-dewa setiap agama itu nyata. Mereka bersembunyi di pelosok dunia yang jauh, jauh dari keberadaan manusia. Beberapa di antaranya bahkan meninggalkan artefak yang memiliki kekuatan luar biasa bagi para penyembahnya. Misalnya, tersembunyi di Vatikan sebuah artefak sakti yang mampu melindungi pemiliknya dari segala potensi ancaman. Saya menjarahnya dari kepausan setelah berbaris menuju Roma. Bagaimana lagi menurut Anda saya bisa selamat dari cobaan api? Kau tidak benar-benar percaya bahwa Tuhan Abraham benar-benar menyia-nyiakan kekuatannya untuk menyelamatkanku dari kegilaanku sendiri, kan? Tidak, itu artefak peninggalan Dewa Romawi kuno. Ironisnya, Paus membawa benda seperti itu, tapi malah menuduhku sesat. Mereka yang mengira Berengar gila sebelum artefak itu dipamerkan kini tiba-tiba percaya pada detail misinya. Adelbrand sibuk memasukkan jari ke telinga Berengar untuk menghilangkan denging sebelum mengeluh kepada Berengar tentang metodenya. Baiklah, aku percaya padamu, tapi apa kau benar-benar harus menunjukkan kekuatan sucimu dengan cara seperti itu? Aku tidak tahu apakah pendengaranku akan kembali seperti sebelum omong kosong itu. Berengar hanya mengejek ketika mendengar ini dan menyuruh teman lamanya untuk tegar saja seperti laki-laki. Kamu akan selamat. Sebelum ia sempat berkomentar lebih lanjut tentang kejenakaannya, cahaya hijau muncul di bagian dalam pesawat, dan palka terbuka. Melihat ini, Berengar menyeringai sebelum meneriakkan perintahnya kepada pasukannya.
Baiklah, kau tahu kesepakatannya. Titik pendaratannya ada di Sphinx Agung Giza. Kalau kalian semua tertiup angin, cari jalan ke sana. Adelbrand, kau ikut aku. Adelbrand tertegun hingga terdiam mendengar hal ini. Saat pertama kali memulai perjalanan ini, ia tidak tahu bahwa mereka akan diterjunkan ke Mesir melalui udara. Ia hampir menolak ketika Berengar mengaitkan tali pengamannya ke belakang Adelbrand sebelum melompat dari landasan, menjatuhkan mereka berdua ke tanah di bawah. Karena Adelbrand belum pernah menjalani pelatihan penerjun payung yang memadai, Berengar tidak pernah mengizinkannya terjun dari pesawat. Sebaliknya, ia memaksa pria itu terjun payung tandem, yang berarti mereka berdua terikat pada parasut yang sama. Baik Adelbrand maupun Berengar berteriak saat mereka turun dengan cepat dari langit, namun jika teriakan Berengar merupakan teriakan seorang pecandu adrenalin yang sedang berada pada titik tertingginya, maka teriakan Adelbrand dipenuhi dengan teror. Baru setelah mencapai ketinggian sekitar 300 meter, Berengar memutuskan untuk menarik parasutnya, dan terus membimbing mereka berdua menuju zona pendaratan. Penduduk asli Mesir itu menatap langit dengan ketakutan di mata mereka saat melihat rombongan Jaeger turun dengan parasut mereka. Akhirnya, rombongan mendarat tak jauh dari titik pendaratan dan segera bertemu di Sphinx Agung Giza, tempat Berengar dan Adelbrand mendarat. Saat para Jaeger tiba, mereka menyaksikan Berengar menertawakan Adelbrand, yang hampir koma saat berbaring dalam posisi janin di atas tanah. Adelbrand, bangun. Kita sudah di tanah yang kokoh sekarang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Berhentilah bersikap seperti wanita dan bertumbuhlah. Butuh beberapa saat untuk membujuk Adelbrand agar kembali sadar, dan ketika akhirnya menyadari ia sudah aman di tanah, ia ingin sekali memukul wajah Berengar. Namun, ia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mendesah sebelum mengumpat pria itu. Bajingan, seharusnya kau memperingatkanku. Berengar hanya menertawakan gagasan ini sebelum menunjukkan kelemahan logikanya. Hei, kamu bilang mau ikut perjalanan ini. Kalau aku bilang kita mau terjun dari pesawat, apa kamu bakal ngikutin aku ke sini? Sekarang bereskan semuanya. Ini bagian paling aman dari perjalanan kita. Begitu kita memasuki piramida itu, semuanya akan jadi aneh dengan cepat. Jadi, kalian semua, tetaplah di dekatku, dan jangan buang-buang peluru. Jika laporan Departemen Arkeologi itu benar, kita mungkin akan menghadapi pertempuran sengit. Berbagai Jaeger hanya memberi hormat kepada Kaisar sebelum menanggapi pernyataannya dengan teriakan perang. Untuk Kaisar dan tanah air. Setelah beberapa saat, Adelbrand akhirnya membersihkan diri dan mengumpat Berengar dengan suara pelan sekali lagi sebelum melepaskan MP-27-nya. Ia telah diperlengkapi dengan baik untuk perjalanan itu sebelum berangkat. Sementara Berengar dan Adelbrand menggunakan senapan mesin ringan, anggota kompi lainnya menggunakan perlengkapan standar STG-27, G-27, dan MG-27T. Mereka akan melangkah ke wilayah berbahaya, mencari artefak dewa yang telah lama terlupakan. Apakah dewa-dewa Mesir kuno akan menyambut mereka di sarang mereka, atau justru bersikap bermusuhan, masih harus dilihat. Bab 849 Mata Horus Bagian 2. Berengar memimpin pasukannya dari dasar Sphinx Agung menuju pintu masuk piramida Agung Giza, tempat sekelompok arkeolog Jerman telah mengarantina wilayah tersebut. Melihat kedatangan Kaisar dan pasukannya, pemimpin ekspedisi segera memberi hormat kepada rajanya sebelum menjawab dengan nada terkejut. Kaisarku, aku tak menyangka kau akan datang sendiri ke sini. Meskipun kau telah menempuh perjalanan jauh, aku tak tega membiarkanmu jatuh ke jurang maut. Senyum arogan muncul di bibir Berengar saat dia segera memberitahu pria itu bahwa dia tidak membutuhkan izinnya. Mohon maaf, Dr. Aren Friedlingen, tapi mau tidak mau, saya akan masuk ke piramida itu. Jadi, mengapa Anda tidak menjelaskan kepada saya apa jurang itu dan bagaimana saya harus menghadapinya? Arkeolog utama tampak cukup gugup saat mendengar ini, tetapi akhirnya mendesah kalah sebelum mengungkapkan sedikit yang ia ketahui tentang piramida tersebut. Atas perintah Anda, kami telah mencari tanda-tanda supranatural di dalam batas-batas Reich dan wilayah sekutu kami. Seperti yang Anda ketahui, saya melaporkan kejadian tersebut kepada Kaiserin, yang telah mengawasi ekspedisi kami dengan ketat sejak awal. Kira-kira 2 tahun yang lalu, dalam penyelidikan kami terhadap peradaban Mesir kuno, kami menemukan sebuah batu hitam yang berisi hieroglif Mesir dan karakter Yunani kuno. Hal ini memungkinkan kami menerjemahkan bahasa Mesir kuno ke dalam bahasa Jerman modern secara akurat. Setelah membaca beberapa prasasti purba, kami menemukan referensi samar tentang Mata Horus, sebuah artefak dewa yang dianugerahkan kepada para penguasa Mesir kuno. Setelah penggalian yang cermat, kami kini yakin lokasinya saat ini terkubur di suatu tempat di dalam piramida Agung Giza. Namun, saat pertama kali mencoba memasuki makam, miasma hitam yang kami sebut jurang membutakan para penjelajah kami, dan setiap tim yang kami kirim ke piramida belum kembali. Kami khawatir itu semacam kutukan yang mencegah orang luar masuk. Itu menjelaskan mengapa selama ribuan tahun keberadaan piramida ini, tidak pernah ada laporan perampokan makam yang berhasil.
Bahkan ada rumor lokal bahwa tidak ada orang yang pernah memasuki piramida besar itu yang pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Berengar menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini sebelum menanggapi klaim para arkeolog. Baiklah, aku mengerti. Bagaimanapun caranya, kita akan masuk ke sana. Jadi, suruh timmu menyiapkan pintu masuk. Dr. Friedlingen hanya bisa menghela napas sekali lagi sebelum mengangguk tanpa suara. Ia segera memberitahu timnya untuk membuka gerbang yang menyegel miasma gelap itu. Sementara itu, Berengar dan timnya berbaris menuju pintu masuk, memastikan senjata mereka terkunci dan terisi peluru. Setelah pertimbangan matang, Berengar memutuskan untuk mematahkan salah satu gemlightnya sebelum melemparkannya ke dalam asap hitam yang berusaha keras menembus dunia luar. Cahaya merah itu langsung padam setelah memasuki miasma, membuktikan kepada Berengar bahwa ini memang semacam kehadiran supernatural. Para prajurit merasakan tulang punggung mereka merinding saat menatap jurang yang menelan cahaya gemlight. Namun, Berengar tidak gentar. Ia memanggul senapan mesin ringannya dengan satu tangan, sambil mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke depan. Setelah membaca mantra singkat dalam bahasa Latin, cahaya matahari memancar dari cincinnya dan membubarkan miasma gelap. Dengan seringai percaya diri di wajahnya, Berengar membangkitkan semangat para prajuritnya sebelum dengan berani mengambil alih gua. Kita tidak perlu takut pada kegelapan, karena kita memiliki cahaya matahari di pihak kita. Berengar telah bereksperimen dengan cincin itu sejak pertama kali ia memilikinya, dan ini adalah pilihan terakhirnya, karena menggunakan cahaya untuk mengusir kegelapan justru mencegah cincin itu melindungi dirinya. Artinya, selama ia ingin melihat piramida Agung Giza, ia akan rentan terhadap bahaya. Namun, mau tak mau, ia pun maju dengan berani, tanpa takut akan kekuatan dewa kuno manapun yang menjaga makam ini. Adelbrand adalah orang terakhir yang mengikuti Berengar ke dalam makam, sangat menyesali pilihannya untuk menemani pria itu ke wilayah berbahaya tersebut. Meskipun demikian, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti kelompok itu dan melindungi barisan belakang. Dengan setiap langkah, bayangan jurang mencoba melahap cahaya matahari, tetapi dengan cepat terpaksa mundur. Saat Berengar melangkah maju ke dalam kegelapan, ia mendengar suara hantu memanggilnya. Anjing Sol, beraninya kau menodai makam ini dengan kehadiranmu. Aku akan menghakimimu atas kejahatanmu. Mendengar ini, Berengar melihat sekeliling untuk memastikan apakah Jaegernya mendengar kata-kata itu, tetapi ia mendapati dirinya sendirian lagi. Ia hanya bisa mendesah dan menggelengkan kepala, mengumpat keras-keras. Setiap saat sialan. Pada saat inilah kegelapan menghilang, dan sebuah sisik raksasa muncul di hadapannya. Di salah satu ujung sisik terdapat sehelai bulu, sementara ujung lainnya kosong. Berengar merasa hatinya mencelos saat menatap pemandangan itu. Ia tahu persis apa ini. Ia baru saja memasuki wilayah kekuasaan Anubis, dan dewa kematian kuno itu akan menghakiminya. Berengar segera berbalik, berniat melarikan diri. Namun, saat ia melakukannya, ia berhadapan langsung dengan dewa berkepala serigala, yang menghujamkan tinjunya tepat ke dada Berengar. Sang kaisar merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, saat tangan yang menghujamkan tinju itu mencengkeram jantungnya, sebelum menariknya keluar tanpa ampun. Berengar menatap tak percaya pada jantungnya yang berdetak, yang berada di tangan dewa kuno itu. Ia masih hidup, namun ia bisa merasakan jantungnya hilang dari dadanya. Anubis tanpa ekspresi saat ia perlahan berjalan ke timbangan dan meletakkan jantung yang berdetak di sisi berlawanan dari bulu itu. Berengar hanya bisa menatap takjub pemandangan di hadapannya, berlutut di tanah, sambil mencengkeram dadanya yang terasa sangat sakit. Sisiknya bergoyang maju mundur hingga akhirnya sisi yang bergambar hati itu mulai turun di bawah bulu itu. Anubis mencibir dengan jijik ke arah Berengar saat ia hendak menghakimi pria itu bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. Namun, sesaat kemudian, bulu itu jatuh ke dasar timbangan, sementara jantung Berengar yang berdebar kencang menggantung di ketinggian tertinggi. Pada saat inilah dewa kematian kuno bereaksi dengan keterkejutan yang luar biasa. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ketidakpercayaannya. Mustahil. Aku tahu apa yang telah kau lakukan. Aku bisa melihat kenanganmu saat aku menggenggam hatimu. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau tidak merasa bersalah? Pada saat itu, Berengar tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa ia telah lulus ujian Anubis. Sebuah prestasi yang hanya sedikit manusia dalam sejarah yang mampu mencapainya. Ia berdiri menantang dan mendekati dewa kuno itu sebelum memelototinya dengan penuh keyakinan. Semua yang kulakukan selama ini demi rakyatku. Kenapa aku harus merasa bersalah? Sekarang kembalikan hatiku, dan bebaskan anak buahku. Anubis memelototi Berengar, menggeram seperti binatang buas. Selama hampir 4.000 tahun, tak seorang pun pernah memasuki wilayah sucinya dan lolos. Mereka semua pernah merasakan berat hati, namun hati Berengar lebih ringan daripada bulu. Sungguh luar biasa. Ia tak dapat menahan diri untuk mempertanyakan identitas Berengar. Kau memakai cincin Sol, tapi kau bawa Odin.
Apa bajingan tua di utara itu melanggar perjanjian kita dan memanggil seorang juara? Tak masalah, kau lulus ujian pertama. Jika kau ingin menarik perhatian Horus, kau harus menjalani lebih dari satu ujian. Aku akan membebaskan anak buahmu dan mengirim mereka keluar dari wilayah ilahiku, tapi kau akan tetap di sini dan memenuhi ujian Anubis. Jika kau gagal, jiwamu akan menjadi milikku. Berengar hanya tersenyum mendengar ini dan mengangguk setuju. Ada raut keyakinan yang mendalam di matanya saat ia bersumpah untuk menang. Aku akan menerima taruhanmu. Tapi, kalau aku menang, kau harus menjawab beberapa pertanyaanku. Anubis hanya mendengus sebelum menjentikkan jarinya, memperlihatkan ekspresi ngeri di wajah para prajurit Berengar saat mereka memasuki ruangan yang sama dengan sang kaisar, seolah muncul begitu saja. Sebelum mereka sempat berbicara, Dewa Kematian mengangkat tongkatnya dan mengusir mereka keluar dari makam. Setelah itu, ia berbicara kepada Berengar sekali lagi sebelum membuka jalan berikutnya untuk diikuti pria itu. Mereka beruntung memiliki pemimpin yang berani, karena hati mereka tidak seringan hatimu. Apa kau yakin bersedia mempertaruhkan jiwamu demi mereka? Sekarang giliran Berengar yang mengejek sambil menatap Anubis dengan pandangan jijik sebelum menjawab. Pemimpin macam apa aku ini jika aku membiarkan anak buahku menderita dalam kutukan abadi, sementara aku sendiri yang pergi dengan kebebasan? Aku akan menerima cobaanmu, dan setelah aku menyelesaikannya, aku akan keluar dari sini dengan hadiahku di tangan. Setelah mengatakan ini, Berengar tidak menunggu jawaban dan memasuki jalan menuju ujian berikutnya yang telah ditentukan. Ketika akhirnya ia tak terdengar lagi, Anubis mengucapkan sepatah kata sebelum menghilang dalam kegelapan. Benar sekali. Bab 850 menyelamatkan agen yang terdampar bagian L. Kolonel Andreas Ritter von Jaeger duduk di Pyongyang, ibu kota Joseon, di dalam istana kerajaan, berhadapan dengan rajanya. Keduanya sedang menikmati teh sambil bermain janggi dan berbincang tentang peristiwa terkini di semenanjung koran. Raja menuangkan secangkir teh lagi untuk tamunya sebelum mengungkapkan informasi tentang pasukannya. Saya harus berterima kasih atas senjata-senjata terbaru yang telah Anda jual kepada kami, atau haruskah saya berterima kasih kepada Kaisar Anda? Pengenalan senapan bolt action G25, senapan mesin MG25, dan senapan lapangan K25 10 cm ini telah membuat perbedaan besar dalam pencegahan kekaisaran Jepang. Meskipun senjata mereka tampaknya sedikit lebih baik dalam desain, kita sekarang sepenuhnya mampu mempertahankan perbatasan kita dari mereka. Siapa tahu, suatu saat nanti, ketika pasukanku cukup besar, terlatih, dan diperlengkapi dengan senjata-senjata baru ini, aku mungkin akan segera merebut kembali wilayahku yang hilang. Andreas tersenyum sambil menyesap teh dan memuji pria itu sebelum menasihati agar tidak berpikiran seperti itu. Harus saya akui, kami tidak memiliki budaya minum teh yang kuat di Reich, tetapi ini sungguh luar biasa. Saya berterima kasih atas keramahan yang Anda tunjukkan kepada saya selama saya tinggal di Pyongyang. Namun, saya menyarankan agar tidak menyerang Korea Selatan. Pembebasan rakyatmu akan tiba, tetapi mungkin butuh beberapa tahun. Aku ingin kau tahu bahwa Reich saat ini sedang mempersiapkan konflik jangka panjang dengan Jepang. Kami akhirnya berniat untuk menginvasi selatan dalam upaya merebut kendalinya dari Jepang dan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Ketika saatnya tiba, kalian akan dapat maju dari utara, sementara kami menyerang dari jantung selatan. Namun, sementara itu, saya sarankan kalian bersabar dan terus memasok senjata lama yang kami berikan kepada gerilyawan selatan. Semakin besar tekanan yang kita berikan kepada Ija, semakin baik. Setelah mengatakan ini, Andreas memajukan salah satu bidaknya ke arah Raja Joseon, membuatnya mengerutkan kening karena kesal. Setelah melancarkan serangan balik, ia membalas kata-kata kolonel. Saya tidak ingin menunggu di sini, di Pyongyang, sementara rakyat saya menderita di selatan. Namun, saya mengerti sudut pandang Anda tentang masalah ini. Beritahu saya sesuatu jika Anda diizinkan. Mengapa Anda menjual senjata secanggih itu kepada kami? Tentu saja, jika kami melawan pasukan Anda, itu bisa menjadi ancaman, bukan? Menanggapi hal ini, Andreas langsung menyerang papan permainan dan keluar sebagai pemenang, mengejutkan Raja Joseon yang langsung mendengus tanda kalah. Setelah memenangkan pertandingan, Andreas menjelaskan alasan sebenarnya mengapa Berengar menjual perangkat keras canggih tersebut kepada mereka. Kaisar memiliki persediaan senjata yang sangat banyak yang kami anggap sudah usang, dan meskipun benar bahwa ia tidak akan pernah menjual perangkat keras secanggih itu kepada kerajaan-kerajaan Eropa, Kaisar tidak memiliki ambisi untuk Asia Timur Laut, dan oleh karena itu tidak menganggap Anda sebagai ancaman potensial. Karena dia tidak berencana menaklukkan tanahmu, dia lebih suka menjual senjata termahal yang dimilikinya kepadamu agar dia bisa meraup untung dari perangmu dengan Jepang. Lagi pula, setiap kali peluru ditembakkan, kau harus membeli peluru lain dari Reich, yang membuat militermu sepenuhnya bergantung pada kami. Jika kau memusuhi kami karena alasan apapun, kami bisa dengan mudah memutus pasokan amunisi, yang pada dasarnya melumpuhkan pasukanmu.
Menanggapi hal ini, Raja Joseon terkekeh dan menggelengkan kepalanya sebelum mengomentari kepribadian Berengar. Kaisar Anda sangat berpikiran maju. Sepertinya saya telah bermain sesuai keinginannya, sama seperti saya telah melakukan apa yang saya lakukan kepada Anda dalam permainan jangki ini. Namun, saya bisa tenang mengetahui bahwa dia tidak berambisi terhadap tanah saya atau tanah tetangga saya. Ngomong-ngomong, ada sedikit situasi yang perlu saya tangani bersama Anda dan rekan-rekan Jagkomando. Sayangnya, saat ini, saya tidak memiliki prajurit yang bisa menjalankan tugas tersebut, dan oleh karena itu, saya berhutang budi kepada Anda. Andreas mengangkat alisnya saat mendengar ini, sebelum menginterogasi Raja Joseon tentang apa yang diinginkannya dari Jerman. Apa sebenarnya yang Anda minta dari kami? Raja Joseon segera menghabiskan tehnya sebelum menuangkan lagi untuk dirinya sendiri. Setelah itu, ia menghela napas berat sambil menjawab pertanyaan Andreas. Sayangnya, beberapa agen intelijen saya yang telah menyusup ke militer Jepang dan merekam kejahatan mereka telah diidentifikasi oleh Kempeitai, dan sedang dicari saat kita berbicara. Meskipun mereka berhasil mengecoh para pengejar mereka sejauh ini, saya khawatir wilayah selatan tidak lagi aman bagi mereka. Saya butuh seseorang untuk pergi jauh ke belakang garis musuh, dan menyusupkan mereka kembali ke wilayah saya. Agar saya bisa mengganti mereka dengan agen lain. Aku ingin mengirim pasukanku sendiri, tetapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar cocok untuk tugas itu. Karena aku tahu betapa cakapnya pasukanmu, kurasa kaulah satu-satunya harapanku. Lagi pula, intelijen yang mereka bawa sama berharganya bagimu seperti bagi kami. Aku berjanji bahwa kau dan pasukanmu akan diberi imbalan besar sekembalinya kalian. Andreas merenungkan prospek itu sejenak. Operasi itu berbahaya dan dapat dengan mudah menyebabkan kematian orang-orang yang dikirimnya ke selatan. Namun, intelijen yang ada di tangan agen-agen Joseon sangat berharga, sehingga ia hanya bisa mendesak pasrah sebelum menyetujui permintaan tersebut. Aku akan mengirim tim untuk menyusupkan agen-agenmu. Tapi, bayarannya harus sepadan. Aku tidak ingin anak buahku mati sia-sia. Raja Joseon tersenyum mendengar ini sebelum bertepuk tangan. Tak lama kemudian, seorang wanita muda, tak lebih dari 18 tahun, bergegas masuk ke ruangan dan membungkuk hormat kepada Raja Joseon dan tamunya. Ia mengenakan hanbok tradisional, dan wajahnya tampak seperti dipahat dari batu giok putih. Andreas tidak menunjukkan keheranan di wajahnya, tetapi wanita muda ini adalah yang tercantik yang pernah ditemuinya. Mungkin, istri-istri kaisar memang lebih cantik, tetapi kecantikan mungil berkulit giok itu memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki wanita Jerman sejati. Setidaknya dari sudut pandangnya, prajurit veteran operasi khusus itu sudah menikah dengan dua perempuan, seorang gadis Jerman dari Thuringia, dan seorang perempuan Nordik. Hingga saat ini, ia merasa puas dengan keluarganya saat ini. Namun, ketika Raja Joseon memperkenalkan wanita cantik Korea itu, ia merasa sangat kurang. Ini keponakanku, Tae Sumin. Saat ini dia sedang membutuhkan seorang suami. Jika prajuritmu menyelesaikan tugasnya, dia akan menjadi milikmu, dan aku akan memberikan wanita cantik yang setara kepada semua prajuritmu yang kembali. Aku juga akan membayar kalian masing-masing dengan 10 tael emas. Bagaimana menurutmu? Apakah imbalanmu cukup memuaskan? Andreas mengangguk pelan sambil menatap wanita cantik asing itu, yang tersenyum dan membungkuk ke arahnya. Ia perlahan menghabiskan tehnya dalam diam sebelum menanggapi tawaran Raja Joseon. Saya akan memberitahu prajurit saya untuk segera dikerahkan. Dengan cara apapun, agen Anda akan pulang. Dengan demikian, Andreas telah membuat keputusan untuk menyebarkan Jagkomandonya jauh di belakang garis musuh dalam upaya menyelamatkan agen-agen Joseon yang terekspos dari Jenderal Shiba dan Kempeitai-nya, yang dengan kejam memburu para tikus yang telah merekam kejahatan kekaisaran mereka. Adapun Berengar, ketika ia mengetahui bahwa pria yang ditugaskannya memimpin operasi khusus di Korea pulang dengan istri Korea yang begitu cantik, ia akan merasa sangat iri. Jika ada satu tipe wanita yang kurang dari harem kekaisaran kaiser, itu adalah kecantikan Asia Timur Laut berkulit giok. Sesuatu yang akan ia coba perbaiki dalam waktu dekat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.